Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Christian Channel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Setuju nggak Pak kalau Bapak bersaudara dengan setan Pak? Mana? Itu di sebelah Bapak itu. Arabnya mana Arabnya? Tuh nanti Arabnya kamu emang kamu bisa baca Arab dan mengartikannya? Hah? Apa ini tentang apa? Ya bacalah Bapak yang ganteng. Bisa baca apa enggak Pak? Biar saya bantu baca nih. Saya lagi baik nih, Pak. Bacakan. Oh, saya bacakan ya. Oke. Aisyah berkata, saya mencari Rasulullah, kemudian memasukkan tanganku pada rambutnya. Saya nggak tahu nih rambut yang atas apa yang bawah ya Pak ya, mikir sendiri. Kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu setanmu. Ini kata si Nabi kepada Aisyah. Kemudian saya katakan, apakah engkau memiliki setan? Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Beliau bersabda, benar. Akan tetapi Allah telah membantuku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam at-takbir. Nah, si Nabi bilang Allah mau membantu dia untuk mengislamkan syaitan. Takbir. Gimana itu Pak menurut Bapak? Jelaskan. Berarti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Amin. dalam memahami hadis, Quran, kita nggak boleh sembarangan dalam mengartikan. Karena hadis itu datang dari Rasulullah, Quran datang dari Allah. Makanya saya tanya Bapak. Ini dijelaskan. Makanya saya tanya sama Pak Zu. Bu Maria, tahu nggak Bu Maria? Bu Maria dia bilang gini, hadis itu nggak sembarangan mengartikan. Padahal yang mengartikan ulamanya loh. Iya, mau dijelaskan. Iya. Lah, Kan tadi Bapak kan bilang tadi Umi, saya cuma bantu baca. Ini debat apa gimana sih? Kok nggak boleh Makanya jelaskan? saya tanya, saya nggak debat. Ibu jelaskan, ibu kok bicara terus gimana sih? Oh, jangan kejang-kejang Pak. Silakan Pak, jelaskan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memahami ilmu hadis itu butuh 12 ilmu. Orang-orang awam. Nah ini tadi dijelaskan kok pakai ilmu. Ya udah Bapak kan lagi apa emang? Ini lagi apa? Oke Bapak. Udah Ini jelaskan lagi apa? aja langsung Pak. 7 poin aja bertele-tele. Ini lagi dijelaskan dulu. Iya, oke. Bu Maria begini, Bu Maria begini. Ditanya aja. Kalau dia menjelaskan, itu kan penghinaan nanti yang dia lakukan sama Muhammad, seolah-olah perkataan Muhammad nggak jelas. Siapa yang menghinakan? Jadi kita buat Ini lagi pertanyaan mau aja. jelaskan. Bagaimana menurut kamu Juan? Apakah kamu setuju bahwa setan ini adalah saudaramu seiman? Monggo. Jawab aja. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 2 kali ya, udah bismillah 2 kali. Aja. Jadi dalam memahami hadisnya nggak boleh sembarangan kan. Jadi orang-orang Islam tuh nggak boleh sembarangan dalam memahami hadis. Butuh 12 ilmu. Kalau Bukan orang-orang Islam yang ditanya, bukan orang-orang Islam yang ditanya kau. Orang-orang Iya, Islam. makanya saya jelaskan. Nah, silakan jawab. Kamu setuju apa tidak? Setan itu saudara Jadi seimanmu? orang awam, orang Islam yang awam nggak boleh menyerang. Kami saja yang awam nggak berani menjelaskan apa. Ya sudah, kalau awamnya kau ya udah ngapain kau naik kalau kau nggak mampu. Apa mau kau jelaskan? Kau aja udah bilang kau awam. Kacau kami ini. Parah banget loh. Dia bilang kok kami ini orang-orang awam nggak bisa begitu menjelaskan. Tapi mau dijelaskan. Gila memang dia itu. Kau naik. Terus kenapa naik? Aduh, kadang-kadang mereka ini lucu juga ya. Aduh, perusahaan kita. Lucunya gini Pak, kita kan orang Kristen awam, ya kan? Kita Kristen awam bertanya tentang hadisnya, terus dia bilang ini Islam awam. Terus kau tadi mencoba menjelaskan, ya kan? Tadi kau coba menjelaskan, tapi kau bilang aku nih orang awam. Lalu bagaimana apa kau naik? Gimana dia turun apa? Ya nggak punya hak lagi lah, dia bilang saya ini kan kami ini orang awam, nggak bisa sembarangan menjelaskan. Tiba-tiba dia mau menjelaskan, berarti kan sakit jiwa, kuturunkan. Ini dia turun apa diturunkan ini host? Kuturunkan lah Bu, karena dia sudah bilang dia orang awam, nggak bisa menjelaskan. Iya. Gitu loh.
Iya. Jadi untuk apa kok minta naik lagi dia, minta naik lagi dia. Kayak mana nih, host? Sabar sebentar Bang RD. Awalnya kan kita nih kalau dengar serius kali tuh. Per akhirnya lucu nih. Minta naik lagi dia, belum kapan. Oke, naikkan Bu Maria itu kan udah host itu, udah moderator itu, naikkan lah. Aku mau jalan bentar lah. Oke, siap. Oke, Pak Zuan, gimana? Masih di posisi yang belum berilmu atau yang awam atau yang mau menjelaskan, Pak? Lanjut, Pak. Ini masih menjelaskan, Ibu. Katanya orang awam kau. Kayak mana? Iya, orang awam. Memang orang awam. Orang awam. Kami tuh bertanya, yang menjelaskan itu punya ilmu. Tadi kau bilang untuk menjelaskan hadis ini nggak boleh sembarangan dan harus. Iya, makanya saya jelaskan. Tiba-tiba kau bilang kau masih Bu Maria dengan Bu Maria. Kemungkinan Bu Maria ketika dia turun lalu naik dia mendadak udah nggak awam lagi, Bu. Oh iya. Ini memang orang awam. Makanya saya jelaskan. Tanya dulu Bu Maria, porsinya dia udah awam atau tidak awam lagi? Oh iya. Itu jelas dulu. Oh ya, aku tanya. Oke Pak Zuan, supaya kita tidak paham nih dan fitnah. Awam sekarang sudah yang berilmu masih awam. Ya makanya saya jelaskan. Memang saya awam. Makanya saya jelaskan. Darah Yesus. Kalau masih awamnya kau Bang Juan, turun dulu lah kau. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Aduh. Makanya ini. Salam. Ya, posisinya ini berarti masih awam ya. Ya, salam. Ya, Pak Marwen. Silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ini loh, Pak. Aduh. Ya. Ini cuma saya bertanya aja ini. Ini ada juga kemarin saya ini nonton live apa ini Muslim ya, Pak ya. Nah, jadi terjadilah perdebatan ya. Nah, saya kebetulan menyebut nama Allah itu bahwa seorang Muslim itu kan sembahannya ini Muhammad ya. Rian. Muhammad ya yang disembah Muslim ya. Nah, katanya saya menghujat di itu katanya, nggak boleh katanya. Itu menghujat, kata-kata penghujat itu katanya. Itu benar, Pak? Biar aja mereka ngomong gitu, Bang. Halo? Nggak ngaruh. Bang, biar aja mereka asumsi seperti itu. Saya dibully juga beberapa orang itu. Udah, nggak apa-apa. Saya dibully beberapa orang, saya berusaha menjelaskan itu nggak terima orang-orangnya soalnya. Iya, harus. Bu, kalau saya bully kembali mereka. Begitu, Bang. Nggak usah terlalu mikir sama kayak gitu, Bang. Oh, iya. Baik, kita tausiah dikit ya tentang pembelajaran tentang setan ya. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu, kenapa setan ini memang layak dikatakan Muslim? Karena dia suka mempermainkan ajan-ajan itu, ajan maghrib itu, ajan sholat, ajan. Dia suka mempermainkan, tapi mempermainkannya lucu, makanya memang layak disebut Islam. Karena Islam ini kan gak ada seriusnya, main-main aja gitu. Ini dia. Kalau kita lihat di Nasai 664. Ya, apa dikatakan di sini telah mengabarkan kepada kami dari gosip bahwa Rasulullah bersabda, apabila ajan dikumandangkan maka setan kabur sambil kentut. Hingga ia tidak mendengar suara ajan gitu. Ajan telah selesai datang lagi. Jadi dimain-mainkan. Kalau ajan lari dia kentut, kalau selesai datang lagi. Jadi pertanyaannya kayak mana lah suara kentut si setan itu? Bu Maria, orang awam naik lagi tuh Bu Maria. Gas dulu, gas. Ya, oke, kembali ke laptop. Selamat kembali Pak Zuan Malik. Gimana Pak? Bapak sekarang di posisi yang masih awam atau yang sudah berilmu Pak? Anda tahu arti awam nggak? Arti awam tahu nggak? Arti awam. Arti awam tahu nggak Bu? Awam itu berarti yang masih bodoh Pak. Awam bodoh. Jahil beda dengan awam Bu. Loh, benar saya bilang awam. Aku jawab, tunggu dulu. Awam beda dengan jahil Bu. Jahil bodoh. Kalau awam lain lagi. Udah fokus dulu ini kayak ini kau cuan-cuan. Tanya, aku jawab. Nggak, arti awam tahu nggak Bu? Arti awam. Jelaskan, makanya. Arti awam itu orang mengetahui tapi nggak mengetahui dari secara tertentu. Nah, Bapak udah tahu. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih penjelasannya. Bukan awam namanya Bu. Itu jahil kalau jahil. Iya, nggak apa-apa. Itu kan kau kan bertanya
tanya, aku jawab, kau bilang salah. Kau jawab yang benar. Terima kasih sudah penjelasannya. Pak Zuan, berarti kau sudah tidak awam, jadi kau berilmu. Oke, lanjut. Awam, yang tadi masih awam, saya masih awam. Oh, masih awam. Kayak mana nih, host? Tahu arti awam nggak, Bu? Tahu arti awam? Juan, kembali baca situ tuh, baca dulu, supaya kamu jangan awam. Lawak-lawak nih orang Baca ini. tuh. Hati-hati. Tunggu dulu, Pak. Posisinya dia masih awam. Nanti dia menjelaskan ini kayak mana kita dapat ilmu dari orang yang awam. Menjelaskan. Gini. Gini Pak, gini. Yang bawa hadis kan Anda yang bawa data. Ini Anda boleh menjelaskan ya? Gimana, Pak? Anda yang bawa data. Oh, iya. Coba Anda baca Arabnya, Pak. Kan Anda yang bawa data. Pak, Ya, yang bawa data siapa coba? Buat apa kami Arabnya? bukan orang Arab, Pak. Kami bukan orang Arab, Pak. Kami orang Ini. Indonesia. Kau baca lagi ini. Kau baca lah itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana 3 kali, Pak. Bismillah, Pak. 5 kali, Pak. Kamu baca hadis Pak. Akhbarana Qutaibatu qala Al-Laisu an Yahya huwa bin Sa'id al-Ansari an Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit an Aisyah qalat beliau berkata iltamastu aku menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujung tertawa nanti lihat. Kemudian aku masukkan di tanganku fi sya'rihi di rambut beliau. Faqala kemudian beliau berkata qad ja'aki sungguh telah datang kepada engkau syaittanuka syaitanmu. Fakultu maka aku katakan amalaka syaitanun. Faqala bala walakinallaha anis semuanya Allah menolongku. Fa aslama kemudian Allah menyelamatkanku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan yang dimaksud di situ adalah jin kafir. Jin kafir. Setiap Jin kafir. Oh, jadi jin kafir bersaudara Jangan potong sama dulu, Bu. si Muhammad itu. boleh jadi dijelaskan semua. nggak, Bu? Oh. Boleh dijelaskan nggak, Bu? Ibu boleh tunggu saya. Sebentar, aku tanya dulu nih. Aku belum saya jelaskan. Ini debat apa Kau bilang gimana? katanya jin kafir. Jin kafir itu yang kayak mana? makanya lagi Jin dijelaskan. kafir. Bisa diam, Tadi bisa diam, katanya jin sama setan itu berbeda. Enggak, sebentar dulu. Tadi kau bilang setan sama jin itu berbeda. Sekarang di situ setan itu jin kafir. Kata siapa jin sama setan beda? Kata siapa? Ini masih dijelaskan. Bukan tuh. Tadi kau bilang jin sama setan berbeda. Ada setan dari bangsa manusia. Oh, itu maksudnya ke jin kafir. Berarti Setan jin dari bangsa kafir jin itu sama namanya jin setan kafir. Jadi sama. ini setan yang mana nih? Yang kentut-kentut ini? Iya. Jin kafir kafir. katanya. Ada Iya, tulisannya makanya kafir di jelas. situ. Jin kafir setan. Sebentar dulu. Setan ada Di situ ada nggak tulisannya? Sebentar. Di mana tulisannya ada jin kafir di dalam Oke. bahasa Arab itu? Coba tunjukkan dulu di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu ada 2 jenis. Ada dari bangsa manusia. Kalau dari bangsa manusia kayak bisa Anda dijenis itu namanya setan. Setan ada dari Sebentar dulu. ada 2. Sebentar dulu. Tadi kau bilang setan sama jin itu berbeda. Sekarang Iya, katanya betul. sama. Sama Siapa yang sekarang. bilang? Tadi kau bilang tadi kau. Siapa yang bilang jin sama setan beda? Kata siapa? Sebentar. Jadi Jangan- jadi jangan menurutmu fitnah sama. lagi. Jadi menurutmu sama. Jin sama setan itu sama. Baca dia, baca. Jangan menjelaskan orang tanya sama. Sebentar, Pak Ibas, Menjelaskan lagi. sebentar. Jin kafir sama setan itu sama. Sebentar. Oke, jadi setan sama jin kafir itu sama. Jin kafir ya. Oh, oke. Jin kafir itu bentuknya kayak mana? Enggak tahu lah, kau tanya saya. Enggak tahu, kenapa, masa kenapa kau bisa bilang itu sama sedangkan ditanya kayak mana kau nggak bilang nggak tahu? Kayak mana ya Pak? Saya tanya Anda, jin kafir kayak gimana? Setan kayak gimana bentuknya? Tunggu dulu. Kau tadi bisa bilang itu jin kafir. Ku tanya kayak mana bentuk jin kafir. Kau bilang nggak tahu. Jelaskan dulu, Kayak mana baru kau ini? dijawab. Astagfirullah. Belum dijelaskan. Inilah kalau kita bertanya sama Hadis orang yang tadi. awam. Hadis tadi, Ini bismillah. kita. Boleh dijelaskan enggak, Bu? Kok enggak dijelaskan? Diskusi. Aku bertanya sama kau. Diskusi. Aku bertanya sama kau. Kok kau pula balik tanya sama aku? Kau bilang itu tadi jin itu jin kafir. Ku tanya kayak mana bentuk jin kafir. Kau bilang. Iya, setan yang maksud jin kafir. Boleh dijelaskan Pak, enggak, Bu? jelaskan jin kafir. Mungkin gini Oke, penjelasan. kita sebentar Pak, jangan Ini kita penjelasan menjelaskan dulu. Pak Warwen. Pak Warwen jangan kita yang menjelaskan, bukan iman kita. Biar aja dia, biar Jawab. aja dia, biar aja Dia dia yang jawab. Oke, Itu yang silakan Pak dimaksud. Juan. Ada yang sehat, ada yang ini Sebentar Pak lambung dia kan. Warwen, sebentar Pak Iya, Warwen. iya. Jangan kita yang menjawab Pak, bukan iman kita di situ. Oke Pak Juan silakan jawab, jelaskan bentuknya jin kafir itu kayak mana, setan kayak mana. Lanjut Pak. Jadi, dalam hadis itu jin kafir. Sedangkan kemudian jin yang ada di Rasulullah SAW itu masuk Islam. Iya. Jin kafir itu jin Islam. Setan yang kayak mana jin kafir itu? Jin kafir itu yang gimana Pak? Allah Kami kan makanya nggak tahu. jelas. Ibu kok gimana diskusi gimana Bu? Ibu main nyala-nyala. Jelaskan, iya, enggak, jelaskan, jelaskan. Gimana? Saya kasih Sehingga jin kafir itu menjadi jin Islam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah SAW. Kemudian jin kafir itu menjadi jin Islam. Nyambung, Kalau Pak. Itu yang Bapak sebutin itu manfaat dari jin si kafir. Nah, saya tanya bentuk
bentuknya jin kafir itu kayak mana? Kayak kita nih, kuntilanak. Kayak mana bentuknya kuntilanak? Oh, bentuknya kuntilanak tuh rambutnya panjang, belakangnya bolong, dia pakai baju melayang-layang kayak gitu. Nah, jin kafir ini kayak mana bentukannya? Oke, saya jelaskan Bu, saya jelaskan. Jin kafir itu ada dua, ada dari bangsa manusia, ada dari bangsa jin. Kalau bangsa manusia, Aduh, Mak, itu kan menyesatkan umat. Yang suka menyesatkan makin seru. Oke, makin seru ini. Oke, sebutkan bentukannya jin yang dari manusia bangsa Nah, itu manusia, jin yang berbentuk kayak mana itu bentukannya? kalau setan dari bangsa manusia suka Ya, kayak mana suka contohnya menyesatkan kayak kau orang. gitu? Contohnya kayak kau. Contohnya kayak kau gitu. Contohnya kayak kau gitu jin manusia. Ciri-cirinya Dia bilang betul tuh. Betul dia bilang. Bentukannya kayak kau gitu. Kalau kami kan Kristen nggak percaya adanya jin. Nah itu kan hanya kalian. Berarti kalau kau bilang jin dari bangsa manusia, contohnya kayak si Juan gitu ya kan? Oke, no. Nah yang kedua, yang kedua, kalau jin yang kau bilang satunya kayak mana jenisnya? Dia menjelaskan cepat sendiri. Bangsa jin satunya kayak mana? boleh kita nyoba. Kayak mana coba? Yang satu udah nangkap aku. Ada jin yang dari bangsa manusia, contohnya kayak Juan. Sekarang udah di sekarang balik nanya. Nggak bisa nanya. Belum selesai. Jin yang dari bangsa manusia kita udah paham kayak Juan. Nah kalau jin yang bangsa satunya itu dari kayak mana? Dari setan. Kayak mana bentukannya? Kami nggak tahu. Jelaskan. Ayolah orang awam. Kalau yang dari kalau setan ini bukan ruang, ini kayak bukan ruang diskusi juga. Enggak. Udah kembali ke laptop. Kau bilang tadi jin ada 2 jenis. Satu dari kebangsaan dari manusia. Yang satunya dari mana, Pak? Coba Pak jelasin, Pak. Dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin. Nah, itu dia. Nah, kalau dari bangsa jin, saya kan bukan di alam jin. Saya kan mana bentuknya? tinggalnya bukan di Ya, alam. kalau kau belum masuk ke alam jin, kenapa kau bilang ada 2 jenis, Wak? Ada 2 jenis karena ada 2 jenis, Bang. Ya berarti kan kau kan belum pernah tahu, kok bisa bilang gitu? Kau bilang itu si jin itu kayak bentuk jin. Karena yang memberitahu orang yang bisa dipercaya. Loh, kan kau yang beritahukan kepada kami. Kami bertanya, kok bingung pula kau? Iya, makanya saya bilang ada setan dari bangsa jin. Karena yang beritahu orang yang bisa dipercaya. Makanya Ya kita siapa? beritahu ada setan dari bangsa jin. Kau seret ke sini. Kau seret ke sini. Ya, dia tanya, tarik ustadmu ke sini cepat. Tarik ustadmu. Nah, Anda cari. Halo. Kau tarik sebentar dulu teknisi. Kau tarik ustadmu karena kami mau belajar. Dan masa kami belajar dari orang awam sok-sok jelasin. Bijak kali kau. Kok bijak kali kau? Hah? Kok bijak kali kau? Hah? Kok bijak kali kau? Naik ke atas berani kau. Sungguh nekat kau saudara. Hah? Gimana nih? Weh. Apa ya? Hah? Marah ibu marah. Ibu marah. Kok aku nggak mau marah. Aku lagi enak nyebutnya. Coba kau tarik dulu si ustadku itu, tarik dulu. Kenapa kabur? Sujud masih ada. Juan, tunggu dulu teknisi ya, kau sabar dulu ya. Juan, Pak Malik, yang orang awam, ya, coba dulu kau panggil ustadmu, biar kami mendapat ilmu dari orang berilmu, bukan orang awam dapat orang awam. Jadi apa kami? Ayo, gimana? Nggak bisa aku dipanggil ke sini. Lagi sibuk ustadnya. Ya udah kalau enggak kau turun, kau tanya dulu ustadznya, Ustadz. Masih belum selesai kok. Enggak. Kok malah turun kan? Memang belum selesai. Kok belum selesai? Kok malah jawab? Udah selesaikan dulu gitu. Sebentar dulu. Kau bilang tadi jin ada 2 jenis. Jin yang dari Bukan bangsa manusia sama jin yang dari jin. Nah, kalau jin yang dari bangsa manusia aku udah paham. Contoh bentukannya kayak kau Juan. Nah, sekarang jin yang bentuk jin ini kayak mana? Kau berani menyampaikan narasi tapi kau nggak bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada kami kayak mananya Islam ini? Dongeng. Kayak bentuk jin lah. Ya kayak mana bentuk jin itu? Kayak mana? Coba contohnya kayak mana bentuk jinnya? Jelaskan lah. Kalau kau berani bicara berarti kau sudah tahu bagaimana bentukannya. Kok kau nggak tahu? Kau sok-sok ngomong bentuk jin kayak mana bentuk jin? Nggak tahu lah aku bentuk jin kayak mana. Ini kayak mana? Apa yang harus kami pegang? Kami percaya dari narasimu itu. Oke, bentuknya jin ada bermacam-macam, Bu.
Ada yang Bermacam-macam lagi tadi 2 jenis, sekarang bermacam-macam. Kayak mana ini kau ini? Anda tanya ke Tambah bingung dua jenis. sekarang macam-macam. Tadi kan Gimana? bermacam-macam lagi kayak mana? Bermacam. Makanya saya jelaskan. Makin jin bentuknya ada makin kan banyak bentuk- makin Ada- banyak ada bentuk-bentuk PR-mu, gimana? makin banyak PR-mu saudara, makin banyak yang 2 jenis. Makin nggak selesai kita nanti membahas jin aja. Jin dan dunia, jin dan jun. Butuh berapa SKS untuk membalas Ya, jin makanya saya kita? jelaskan bentuknya kan Anda nanya nih bentuknya jin. Saya jelaskan tapi Anda nggak bagaimana itu. Jadi bermacam-macam. Oke, jelaskan satu-satu. Ada berapa macam-macam itu, Pak? Ada yang tinggi. Aduh, berbunyi tinggi sekali. teknisi. Ada yang pendek sekali. Oh, berarti kau Ada udah yang nonton ya, besar. berarti kau udah lihat ya. Oh, berarti kau sudah nengok. Katanya tadi kau belum nengok, kau belum tahu. Kok sekarang kau sudah bisa bilang ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar sekali. Gimana ini? Tadi dia bilang dia nggak tahu, Ustadz yang beritahu. Iya. Sekarang dia udah tahu sekarang nih. Aduh. Banyak kali karang-karanganmu Juan. Astagfirullah. Dongeng Orang siapa, Bu? bagus juga. Orang siapa? Jadi udah balik ke laptop lah ya, balik ke laptop tadi yang sesuai dengan hadis tadi itu, bahwa si Muhammad mengatakan kepada Aisyah, Allah sudah membantuku untuk mengislamkan syaitan, tapi kau bilang syaitan itu jin kafir. Nah, Jin kafir, sekarang betul. kau Itu setuju masuk ya? akal, Sebentar, ya nggak apa-apa, aku pun merasa itu cukup masuk akal kali, memang kelakuan kan kayak jin dari kebangsaan bang manusia. Jadi begini, Ayo, Bu, kalau mau hujat terus gimana kita mau diskusi kali ini? kan kau dari kau tadi bilang Anda jin itu bilang dari jin. bangsa manusia. Anda bilang saya jin. Anda kan bilang saya jin. Nggak usah kau putar-putar, nggak usah kau muter-muterkan omongan kau sendiri ya. Oke lah, Sekarang kalau saya gitu, tanya, oke, nggak oke. usah kau menggiring saya, tidak berlaku ancaman kau dan tekanan kau kepada saya, oke? Paham? Oke. Santai lah, Bu. Jangan Ya. marah-marah kalau gitu. Ya santai, jangan marah-marah. Karena memang kalian harus ditegasin. suara Anda kalau Kalian dan marah-marah. mulut kalian itu kadang-kadang nggak sinkron. Sekarang begini Juan, saya mau tanya, menurut dari hadis itu, apakah kau setuju Muhammad bersaudara seiman dengan jin kafir yang kau bilang itu, berarti kalian juga seiman dengan jin para kafir dan jin setan-setan itu. Oke. Setuju kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 5 kali udah nih. Bismillah. Boleh nggak dipotong nggak? Boleh nggak dipotong nggak? Hmm? Oke, jadi jin kafir. Kau jelaskan Bisa dijelaskan, usah Mbak. bertakia Kita mau- karena saya tidak kita suka mau dengan jelaskan. takia Oh. kalian. Jawab 7 poin. Oke, saya jelaskan. Ini Jin pertanyaan kafir. saya simpel. Apakah kau setuju? Sebentar dulu, sebentar Juan. Saya bertanya, apakah Nah, kau itu kita setuju kasih jelaskan. bahwa kau juga saudara? Diam dulu kau lapet ya, Juan. Apakah kau setuju bahwa kau bersaudara seiman dengan jin kafir tersebut? Itu saja jawabannya, hanya ya dan tidak. Nggak perlu penjelasan. Tidak. Tidak. Berarti kau melanggar semua perkataan Nabi. Oh enggak, Bu. Justru di situ jelas sekali. Lo enggak. Iya, memang enggak. Ini Muhammad maksudnya bahkan dengan bantuan Allah. Dan Jin dengan kafir. bantuan Allah loh. Jin Ini kafir dengan ketika bantuan sudah masuk Allah Islam, loh. Ini menjadi dengan saudara bantuan Allah, seislam. bahwa Muhammad mengatakan Allah ikut membantu dia untuk mengislamkan syaitan, dan kau bilang enggak Sudah jadi setuju Islam, bahwa jadi kau saudara. saudara dengan syaitan. Baru Berarti jadi kau saudara. Kok ibu pengikut mungkin dan gimana coba? kau sudah menistakan Muhammad nabimu. Siapa? Ibu yang Kau nista. melanggar dengan perkataan Nabi. Ya, Oh, astagfirullah. jangan takut, Kau jangan takut. Santai Juan. aja. Kau Santai aja, mengaku santai kau aja. pengikut Muhammad, tapi kau menolak Jangan, semua Bu. perkataan Ibu lupa bicara hadis-hadis tadi. dari Muhammadmu, Jin nabimu kafir. yang kau junjung itu, Jin kafir Juan. ketika sudah jadi Islam jadi saudara se-Islam. Iya. Jadi saudara betul kata hadis itu Berarti berarti. kau setuju, berarti kau saudara. Berarti kau setuju dong bersaudara dengan si Bersaudara jin dengan ini. jin kafir nggak setuju, tapi kalau bersaudara dengan jin Islam setuju. Loh, iya, yang ikut jin kafir kan kau. Kan sudah Yang menambah-nambahin. Padahal di situ bukan jin, pada syaiton. Hah? Saya itu jin kafir betul. Yang saya tanyakan itu yang dari hadis. Saya bertanya dari hadis. Oke, dari hadis itu. Dengar dulu kupingmu orang awam. Dari kupingmu itu kan saya bertanya di dalam konteks hadis, tidak di luar konteks. Tapi kau yang berusaha membuat itu keluar dari konteks. Oke? Saya bertanya dari hadis itu. Sebentar dulu, saya nggak perlu penjelasan, cuma jawaban dari yang singkat. Oke? Saya bertanya, dengar dulu dong orang awam. Gini Juan. Apakah kau setuju dari hadis itu Muhammad bersaudara dengan syaitan? Itu saja dulu. Setuju? Ketika syaitan atau jin kafir masuk Islam, Saya tanya, tinggal jawab ya dan tidak. Apakah kau setuju dengan sabda dari Rasulullah bahwa dia mengklaim dirinya bersaudara dengan syaitan? Oh enggak, Dari hadis. isi hadisnya enggak kayak gitu. Loh, Bisa- ya Allah Tuhan. Bisa tunjukkan dalilnya, bisa tunjukkan Aduh, hadisnya. Parah ini. Parah. Nanti lah, Ibu, jangan takut lah Ibu. Kau sudah melawan Hadis itu selalu benar, sabda Bu. dari apa? Bukan kayak Bijal, Bu.
Kok parah gimana sih? Enggak ada urusannya dengan Bible. Enggak ada urusannya dengan Bible. Saya bertanya dari tadi tentang hadismu. Tidak ada urusannya dengan Bible. Enggak ada urusannya di Bible. Kalau di Bible kan jelas tidak ada bersaudara atau tidak ada berteman dengan iblis, jin dan segala macam. Justru kami membinasakan iblis itu dan kami runtuhkan kepalanya dan kami injak iblis itu, bukan seperti kalian mengislamkan setan dan menjadikan mereka seukuhah dengan kalian. Jin kafir atau setan ketika masuk Islam sudah jadi saudara. Itu kalian yang saya nggak mengenal, saya nggak tahu tentang jin itu pemahaman kalian yang penuh dengan kejinan. Ya karena kami yang punya hadis, Bu. Kalian mengatakan sampai-sampai kalian mengatakan bahwa setan bermalam di dalam hidung kalian. Ajaran apa ini? Oke. Kalian yang mengajarkan bahwa ada setan yang bermalam di dalam hidung. Sedangkan yang saya tahu yang di dalam hidung itu bukan setan tapi upil. Yang mana? Hah? Mau bahas apa lagi? Itu tadi udah masuk akal. Saya kembali ke hadis tadi. Perkataan dari Muhammad itu kau setuju atau tidak? Betul kata Nabi Muhammad, betul. Jin kafir atau setan ketika masuk Islam jadi saudara, betul. Ya itu kalian. Berarti kau juga setuju ketika ada jin atau syaitan yang masuk Islam, kau mengaku itu saudara? Ya betul, udah masuk Islam kok gimana sih, Bu? Oh, berarti kau bersaudara dengan setan ya? Berarti kau bersaudara dengan setan ya? Bukan setan lagi namanya berarti. Amin, alhamdulillah. Amin. Terima kasih untuk jawabannya. Ternyata kau awam pintar juga menjawab. Silakan lanjut Pak Titan. Cek. Ya, lanjut Pak Titan. Oke, saya aja dulu melawan apa dia menghadapi dia. Cek pelan-pelan ya. Udah masuk akal loh penjelasannya, Bu. Ya, nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Oke, sama saya ya. Boleh sama saya? Oke, siap. Balik. Ya, silakan, Pak. Oke. Tunjukkan dalilnya jin kafir. Saya bisa tunjukkan dalilnya jin saudaramu. Tunjukkan dalilmu ada jin kafir dan jin Islam mana? Ya, tunjukkan kamu dulu. Di mana ada jin kafir dan jin Islam? Silakan. Tadi itu dalilnya. Dalilnya tadi itu kan jin masuk Islam. Hah? Itu kan jin masuk Islam. Itu tadi setan atau jin kafir masuk Islam tadi. Tadi dalilnya tadi. Tunjukkan jin kafir. Setan atau jin kafir. Paham nggak maksudku? Anda paham arti kata setan nggak? Hah? Tidak ada dalilnya jin kafir. Itu tadi dalilnya. Pak, dalilnya tadi itu loh. Setan atau jin kafir ketika sudah masuk Islam jadi Islam. Udah ada jin kafir di situ tertulis. Setan tahu arti setan Pak? Enggak, arti setan kan beda sama arti Anda. Perbesar saya dulu, Mas. Perbesar saya sebentar. Oke, sekarang tunggu Pak. Dalil Anda mana? Dalil sebentar, pakai data. Perhatikan. Ini setan masuk Islam, perhatikan ya. Supaya kau belajar. Kamu mau belajar tapi nggak pakai dalil. Nih. Di sini setan masuk Islam, betul? Jamalik. Ya. Di mana di sini jin kafir? Di sini setan masuk Islam. 5034 jin masuk Islam. Oke. Nih. Jadi setan. Perhatikan. Sebentar. Jin masuk Islam. Nih, setan masuk Islam. Perhatikan 5034. Perhatikan ya. 5034 setan masuk Islam. Perhatikan sebentar. Nih. Nih ya. Nih. Dari kalangan jin, perhatikan. 5034 jin masuk Islam. Oke? 5033 setan masuk Islam. 503 nanti saya bikin. Setan masuk Islam. Sekarang saya tanya kamu. Di mana sana ada tulisan jin kafir? Silakan. Tunggu bentar. Jangan ngeripot lah, Wak. Ayo. Ini jelas. Gak kedengaran kau menjelaskan kalau kau ngopi, Pak Juan. Ya Bu. Tunggu Ibu dah tadi. Ibu kalau kau pindah aplikasi. Kalau saya diskusi sama Ibu ini tinggal bicara terus loh tadi. Makanya saya jelasin dulu, Bu. Karena kau lucu narasimu, nggak nyambung. Lanjut. Iya, jadi gini Juan Malik. Ya setan, nggak ada setan kafir, jin kafir, nggak ada tertulis jin kafir, setan kafir. Setan ya setan, golongan setan. Setan masuk Islam 5035, 5034 golongan jin masuk Islam. Udah. Berarti saudara kalian semua jin dan setan masuk Islam. Saudara kalian, setuju nggak? Nanti saya kasih ayatnya. Jin itu saudara kalian. Bahkan Muhammad pun ngasih makan. Ngasih makan jin dengan kotoran manusia. Makanya. Enggak ada yang bilang jin kafir. Tenggapi itu Juan. Tenggapi. Kau jangan itu diam lagi. Kau memang kita dongeng semangat kau. Agama mereka ini. Dongeng belaka. Ku goreng tadi Pak Titan. Ya kan jadi lawak-lawak dia kan buat. Iya jadi lawak. Jawab itu. Boleh jelaskan enggak? Diskusi. Islam saya jelaskan. Kamu menjelaskan apa? Sekarang kamu menjelaskan apa? Anda kan bertanya, apakah jin kafir itu setan? Ya? Iya, mana ada tertulis jin kafir? Jin kafir tertulis mana? Tertulis di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 6 kali. Sudah 10 kali. Data. Bukan bismillah yang saya tanya, bukan saya dengar.
Bukan Bismillah yang saya minta, datamu. Penjelasan saya masuk akal loh, penjelasan saya masuk akal, tapi nggak diterima tuh. Data. Ya makanya ini datanya nih. Mana datanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk. Kasihan kalian. Kitab dongeng kok dipercaya. Dia nggak tahu tuh kalau dia pindah aplikasi suaranya nggak kedengaran itu si Pak Juan ini. Dari Halo. Lalu baginda Rasulullah bersabda, setan itu dari jin dan jin itu dari api. Tunjukin itu datanya. Datanya Ya jin dari tunjukin. api, yang saya tanya mana jin kafir? Tertulis jin kafir mana? Setan Kapan ada dari jin kafir? setan dari jin. Tadi udah dijelaskan tuh. Ada hadisnya. Mana? Tunjukin jin kafir. Saya lihat tertulis mana? Jin Hadis kafir mana? Hadis riwayat Muslim. Berapa? Aduh, berapa lagi nih? Lawak-lawak kamu. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah riwayatnya ada. Kasihan. Riwayatnya ada. Iya mana? Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dari Sayyidina Dalilnya Jabir bin Abdullah. tunjukkan Pak Nggak bisa Juan, pegang, Pak. dalilnya. Nggak bisa pegang. Dalil. Bilang aja biar aku buka di sini. Akan punya konten. Hadis riwayat Muslim, coba cek. Nomor berapa? Nah, kurang tahu nomornya, Sampai aku Pak. nyarinya. Banyak Dalam. nomor hadis Muslim. Coba tulis aja jin kafir, jin apa setan adalah Ya jin kamu kafir. yang nyari di situ. Ini hadisnya, hadis riwayat Kamu sudah dapat ya mana nomornya? Jangan-jangan dia dapat dari blogspot itu. Pak. Masa aku yang Dari- suruh cari? Nggak ditulis di sini nomornya. Nggak ditulis nomornya sini masalahnya. Ya udah, berarti itu cuma artikel. Bukan artikel, emang hadisnya ada. Mana nomornya? Setiap hadis ada nomornya. Iya. Nggak di sini. Mana Nggak ditulis sih kamu? nomornya, Pak. Karena Ya bukan udah, setan. itu artikel manusia yang membuat di karang-karang. Ini hadis coba cari di riwayat Muslim. Cari sendiri di riwayat Muslim. Ya kamu yang cari nomornya berapa? Jangan saya yang cari. Gimana sih kok diskusi? Coba di situ. Ya saya bukakan. Coba di situ di situ. Di sini nggak bisa pencet masalahnya. Iya, tinggal aku yang bukakan, paham nggak? Kamu Iya. cari di situ dulu. Biar aku bukakan di sini. Kamu paham nggak bahasa Indonesia? Hah? Hadis Masa kau Muslim suruh aku nomor nyari? berapa? Nanti dibukakan sama Pak Titan, Pak Juan. Kurang Jangan kau suruh aku nyari. apa loten ini. Gak penting aku nyari-nyari jin kafir itu. Oten ini masih baik hati loh, bantu dibukakan loh. Aduh. Macam mana gak awak goreng-goreng dari tadi bikin lawak-lawak gak jelas. Itu apa, Dari masjid ini coba cek betul nggak Pak? Karena kadang nomornya nggak saling korelasi. Ya, aduh nggak korelasi katanya. Sebutkan aja di situ yang satu. Masalah korelasi kau lah cari itu. Hadis Muslim nomor berapa? Kalau gitu dari Al-Quran, bagaimana dari Al-Quran? Kan kalau hadis kan bisa dicari ini. Siapkan dari Al-Quran pun boleh. Yang ada tertulis jin kafir mana? Aduh, susah sekali pun. Iya, kau nih jangan copy paste omongan si Ustadz Somad itulah. Jin kafir katanya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Surat Al-Kahfi ayat 50 dan Oh ini siapa sih teknisi? Teknisi bisa nih, coba perbesar dulu. Teknisi, bukakan teknisi temanmu itu. Perbesar si teknisi itu. Surat apa biar dibukakannya? Ayo semangat Ya, ini. sih. Tunggu surat Ya. apa itu? Tunggu sebentar. Ini Itu surat berapa? hadis ini. Setiap Adam memiliki teman dari malaikat dan teman dari setan yang disebut korin. Ya korin ini ya. Ada korin. Nah dari Ada nggak tertulis jin kafir itu? Yang Ada nggak ditanyakan tertulis jin kafir? Jin kafir. Yang saya tanya jin kafir ada nggak tertulis? Jin tadi sebutannya. Ya Iya, tapi jin, ada nggak ada jin kafir. Jin yang masuk tidak Islam. itu. Setan Namanya masuk Islam, nggak ada bilang jin kafir. Kafir itu penamaan bagi jin yang tidak mau kau mengakui nambah, Allah kau itu. nambah-nambahin Juan, kau nambah-nambahin Oh, iya, kau. nambah-nambahin gimana? Lebih hebat kau daripada Namanya- ulamamu, bah. Ini jelas Kau loh nambah-nambahin itu hadisnya jelas. kafirnya itu. Teman dari setan. Lah, ini udah jelas loh. Lupa ya nulisnya ulamanya ya, ketinggalan kata kafirnya itu. Kau revisi lah itu. Yang mana? Ini udah jelas loh, udah berbuat jelas. jahat. Itu. Dalilnya Ada dalilnya berapa ada. riwayat? Lanjutlah Pak Titan lah. Dalilnya Kan saya ada. tanya di mana tertulis jin kafir? Tertulis. Kalau jin ya jin, setan ya setan. Tugas setan ya melakukan kejahatan, buat jahat ya betul. Jin Paham jin tidak? kalau tidak mau mengakui Tuhan namanya jin kafir, Bu. Manusia kalau tidak mau Jin yang tidak mengakui mengakui. Tuhan namanya kafir itu. Sekarang saya tanya, ketika Ustadz Nggak perlu dijelaskan beragama jin itu Islam, kafir atau bukan. sebentar. John Malik. Ketika Ustadz berbuat zolim, kerjanya mencabuli apa itu? Apa namanya anggota-anggotanya apa bilang? Santri-santrinya. Menurutmu dia kafir atau tidak? Padahal dia Islam. Berdosa. Iya kafir nggak itu? Termasuk orang kafir nggak? Enggak lah, berdosa. Berdosa. Kafir itu apa sih menurutmu? Kalau kafir Kafir itu apa aja sih? Menurutmu kafir apa? Pengertian kafir?
Kafir tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu namanya kafir. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Anda jelaskan coba. Anda jelaskan sekarang. Ya saya dari ustadzmu saya dengar kafir itu memang ada beberapa hal. Satu, Kafir. menyembah Tuhan yang Saya jelasin dulu, Pak. Kafir itu orang yang menutup diri dari Islam. Dalam artian tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Menutup Itu diri saja. dari kebenaran, namanya kafir. cuma itu aja pengertiannya. Oke, penjelasanmu silakan. Penjelasanmu. Hah? Penjelasanmu mana? Penjelasanmu. Ini itu penjelasanku. Penjelasanmu mana? Ya kafir itu mengingkari, menolak kebenaran Allah Itu aja. dan Itu aja. ajarannya. Sebentar. Mana penjelasanmu? Mana? Jangan ikut penjelasan Iya, saya. dia, Kau diam dulu. iya Fuad. saya pasti Udah saya pakai jadi. data. Tantrum kau Kafir itu- Juan, awam. Belum betul-betul terpas takut bebe nih. Padahal udah jelas loh itu. Udah, sekarang saya tanya. Kalau kafir itu, saya kasih tahu ya, secara umum mengingkari, menolak kebenaran Allah. Jangan ikuti dan ajarannya. pendapat saya. Sebentar. Pak. Jangan sama lah. Hah? Sama. Lebih lengkap aku daripada kamu. Saya juga tadi bilangnya menolak kebenaran. Anda kok bilang menolak kebenaran? Ya kamu aja menutupi ajaran Islam. Saya lebih lengkap loh. Nah, Kata saya. yang tadi saya jelasin nggak lengkap. Tidak menerima Ya Islam. tapi menolak kebenaran. enggak sampai ada sebentar kamu menjelaskan hanya menutupi dari Islam, betul nggak? Enggak lah. Hah? Jadi kamu ngomong gitu loh. Loh, gimana ini Menutup diri bukan menutup Islam. Bukan Ya menutup diri dari Islam kan? Iya, bukan menutup Islam. Ya itu kafir kan? Iya. Ah, sekarang saya tanya kamu. Ketika dia agama Islam tapi kerjanya menggauli santri, itu nggak orang kafir itu? Tetap orang Islam. Agamanya Islam tetapi nggak dibilang kafir itu. Hitungannya berdosa. Tapi nggak dibilang kafir. Karena dia masih mengaku Islam. Tapi nggak dibilang kafir itu. Enggak, masih mengaku Islam dia. Berdosa, hitungannya Jadi berdosa. kalau saya bilang, saya tunjukkan ulamamu, Hitungannya berdosa pezina. ustadzmu bicara bahwa orang kafir itu termasuk ketika dia juga Islam, tetapi kelakuannya kayak setan, itu kafir juga. Titan coba buka surah Tidak, Al-Jin tidak. ayat 11 Tidak, ayat tidak. 11 sampai 13. Di mana? Ya di sini surah Enggak mengaku Islam. Al-Jin. Sedangkan Al-Jin. Ustad, bukan Ustad ya, Ustad nggak mungkin, bukan Ustad itu. Bukan orang yang berzina, tapi masih mengaku Islam. Nggak usah kita berkutak-kutak situ, oke lah. Oke lah, saya ikutilah kamu. Gak usah berkutak-kutak lah. Ya, coba buka surah Al-Jin Sekarang ya. saya tanya kamu. Ya, udah. Jin itu, setan itu jahat nggak menurutmu? Jelas. Setan jahat. Dia bisa baik nggak setan? Namanya setan ya jahat lah, nggak baik. Terus kenapa bisa masuk Islam? Islam ajaran jahat, Pak. Jadi matching. Islam itu Terus kok ajaran bisa jahat. masuk Islam? Matching. Maksudnya di dalam hadis itu jin korin yang dimaksud ya, jin korin. Kau bilang setan jahat. Ya jahat. Bisa jadi baik betul. Bisa Tapi dengar kalau nggak? namanya setan ya kalau namanya setan ya jahat. Jadi baik bisa. Tapi namanya setan ya jahat. Setan baik. Kau dusta bohong aja. Juan. Juan, Mana ada setan baik? Kau jawab dulu Juan. jiwa. Iya ini makanya dijelasin. Udah diam dia. Setan atau jin kafir Tunggu dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Setan itu jahat atau baik? jahat. Setan Jahat. jahat. Oke, setan jahat. Terus kok bisa dia masuk Islam orang jahat? Orang jahat bisa masuk Islam. Bisa. Enggak, setan kan jahat. Kenapa Jahat. bisa masuk Islam? Terus Bisa. setan jahat kok bisa masuk Islam? Ya, anda gitu, kok jadi- melarang kita masuk Islam bukan itu ya? Masuk akal nggak kita masuk? Tunggu dulu. Masuk. Sebentar. Ketika setan jahat Oke, masuk oke, Islam, oke. Ayo. sebentar. Oke, ayo. Setan. Tunggu dulu. Ketika setan jahat masuk Islam, oke, apakah perbuatan jahatnya itu tidak hilang? Tetap dia jahat kan? Setuju nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jin kafir atau setan bisa masuk Islam Pak? Juan, Pertanyaan Juan, itu, kau oh, tahu Juan, nggak? Juan, coba Ini buka dipotong surah gimana, Al-Jin, Juan? coba ada Al-Quranmu di sana, Juan. Berarti Islam itu penuh dengan kejahatan dong. Setan Gimana sih? jahat, betul setan jahat. Iya, setan kan jahat, nggak pernah baik, betul? Ya, ketika masuk Oke. Islam bukan setan lagi namanya. Namanya setan dia jahat namanya. Mana bisa setan nggak setan lagi namanya? Beda berarti pemahaman Anda beda, pemahaman Anda hanya sebatas setan. Oke. Jadi ketika setan masuk Islam terus dia jadi apa? Saya tanya, berubah jadi apa dia? Jin muslim. Balon. Jadi Muslim. Setan Muslim kan itu kan agama, setan itu kan makhluk. Gimana sih? Bisa kan makhluk jadi Muslim? Setan itu ada dari dua Pak. Ada dari bangsa jin, bangsa manusia. Kamu paham nggak maksud saya dari perkataan saya ini? Paham nggak?
Kau lawak kau Juan. Ya, anda kok gini bang, gini. Anda saja percaya kalau Tuhan bisa jadi manusia. Kenapa anda nggak percaya kalau jin kafir bisa masuk Islam? Enggak, kau bilang setan berubah jadi muslim. Gimana caranya setan berubah jadi muslim? Coba dulu. Jin kafir atau setan muslim itu kan agama, bukan makhluk. Gimana makhluk jadi agama? Jadi agama. Yang bilang setan jadi agama kayak gimana? Ya kamu bilang tadi setan berubah jadi muslim. Maksudnya? Kan kamu yang bilang tadi setan berubah jadi muslim. Ketika dia masuk Islam dia tidak setan lagi, berubah jadi muslim. Dia jadi muslim. Maksudnya gimana? Coba jelaskan dulu. Jin kafir atau setan ketika dia masuk Islam berarti dia muslim. Dalam artian beragama muslim. Jin kafir ketika masuk Islam. Oke, dia beragama Islam, tapi kejahatannya nggak hilang dari setan kan? Dari dirinya kan? Tergantung dianya kalau mau menghilangkan kejahatannya. Iya. Gimana tergantung dianya? Aduh Tuhan. Kau gimana sih tergantung dianya? Kejahatan nggak? Kejahatan itu perbuatan. Perbuatan siapa? Kejahatan itu perbuatan siapa? Ada perbuatan manusia, ada perbuatan jin. Oke, sekarang saya tanya. Parah. Aduh, gimana sih diskusi sama si Juan ini? Coba Betul sama lah, dia ya. betul. Juan, saya ulat dulu sama kau Juan. Gini, Sesudah Juan dengarkan dulu Juan, dengarkan dulu. Sesudah kau baca hadis ini, kau setuju tidak bahwa ternyata setan itu beragama Islam? Ketika jin kafir setan masuk Islam, bersaudara. Tidak ada di sini kafir, jangan kau tambah-tambah perkataan Muhammad, oke? Sesudah kau baca di sini bahwa setan masuk Islam, kau setuju tidak bahwa setan ini saudaramu seiman? Betul, kalau setan masuk Islam betul. Baik, sekarang menurut akal sehatmu, masuk akal tidak kau bersaudara dengan setan? Setan ketika masuk Islam, menurut akal sehatmu, masuk akal tidak kau bersaudara dengan setan? Makanya Anda harus tahu dulu artinya setan bagaimana. Iya, kau jawab aja. Menurut akal sehatmu, masuk akal tidak kau bersaudara dengan setan? Ini akal sehat, jin setan, jin atau jin kafir atau setan. Iya, kan sudah dapat tadi kau udah setuju bahwa kau itu setuju saudara seimanmu setan, oke? Nah sekarang pertanyaan saya, masuk akal apa tidak bersaudara dengan setan? Kalau bersaudara dengan setan nggak setuju. Lah tadi kau bilang kau udah setuju setan beragama Islam. Kau origin kau. Setan ketika Islam jadi apa coba? Setan ketika Islam jadi apa? Iya, setan ini sudah masuk Islam toh. Udah, setan ini udah masuk Islam. Perhatikan dulu, makanya setan yang di hidungmu itu buangkan dulu, dengar ya. Setan ini udah masuk Islam nih. Lalu apakah kau setuju? Loh, ilah memang anak setan. Perhatikan ya. Setan ini udah masuk Islam, ya toh. Lalu apakah kau setuju bahwa sekarang setan ini saudaramu seiman? Ya, namanya jin muslim. Oke. Apakah menurut akal sehatmu masuk akal tidak bersaudara dengan setan? Kalau sebelum masuk Islam nggak masuk akal sehat. Sekarang karena dia sudah masuk maka saya tanya. Ya, ketika masuk akalkah kau bersaudara dengan setan? Penyebut setan. Ketika masuk Islam penyebutannya bukan setan lagi, Pak. Salah penyebutan antum. Oh, antum pula main-main antum kau ya. Nanti ku antum. Coba, nggak usah kau kemana-mana. Kau kan sudah mengakui bahwa setan masuk Islam secara iman. Nah sekarang ketika setan itu, dengar dulu, perhatikan. Sesudah setan itu masuk Islam, pertanyaan saya, menurut akal sehat, masuk akal apa tidak bersaudara dengan setan? Enggak, kalau bersaudara dengan setan nggak masuk akal. Tapi lah, kalau kenapa setan, kau tadi ngaku bahwa setan itu Islam? Karena penyebutannya bukan setan lagi. Jadi apa penyebutannya? Muslim. Mana dalilnya? Ini dalilnya setan masuk Islam. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil apa? Anda minta dalil apa? Ya terserah kalau dari Quran boleh, dari hadis boleh, mana? Al-Kahfi ayat 50. Itu di situ dijelaskan juga setan ada dari bangsa jin. Ada jin muslim juga ada. Di mana? Mana? Surah berapa? Bukakan dulu Titan. Jin muslim ada. Sebentar, surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 50. Oke, bukakan dulu Titan. Surah Al-Kahfi katanya ayat 50 ya. Memang suka-sukamu aja ya. Inilah kalau orang awam menjelaskan. Begitulah kacau balau sudah. Surah Al-Kahfi ayat 50. Oke. Surah Al-Kahfi. Ya, Al-Kahf. Al-Jin ayat 14. Ada juga surat Al-Jin ayat 14. Yang mana? Yang mana satu-satu? Al-Jin ayat 14. Oke, surah Al-Jin ayat 14. Oke, Al-Jin ayat 14. Al-Jin ayat 14.
Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Siapa Islam telah memelihara jalan yang benar? Di mana di sini jin? Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang memeluk Islam telah memilih jalan yang benar? Mana? Jinnya mana? Surat Al-Jin Pak ayat 14. Itu udah dibaca. Mana jin di situ? Ini kami siapa kami? Allah kan? Ah, si kami ini siapa lagi nih? Berarti Allahnya bagian dari jin. Aduh. Coba. Aduh, jadi bingung kali si kami ini siapa lagi nih? Hah? Ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Surat apa Al-Jin? Jin 1. Ya, Al-Jin. Oke. Nih. Katakanlah Nabi Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa kesimpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Ayat 2. Yang memberi petunjuk pada kebenaran sehingga kami pun beriman padanya dan tidak akan mempersekutukan satupun dengan Tuhan kami. Ayat 3. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Loh ini kok jadi, oh berarti ini perkataan jin ya? Sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan yang melampaui batas terhadap Allah. Bisa Islam. Ayat 5. Mana ini? Sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Kok beda lagi? Manusia dan jin. Kok manusia dan jin? Mana ini ayat Quran ini? Iya, itu menjelaskan jin bisa masuk Islam. Ketika setan atau jin kafir masuk Islam, namanya jin muslim. Ada Jin. Hah? Makin Ya, dalam jin. masalah. Loh, ini perkataan jin ini kan? Ini perkataan jin kan? Semua ini kan? Yang mana perkataan jin? Yang mana? Ini yang bicara Inilah ini. Al-Jin. Ayat ini. Jin yang berkata kan? Bukan. Macet. Bukan. Hah? Bukan. Mana? Bukan. Jadi siapa yang berkata ini? Allah. Siapa yang berkata? Mabuk dia. Allah. Mabuk. Ini Allah yang berkata. Coba baca ayatnya. Aduh Tuhan. Rujukan kami itu ke siapa? Kau aja pusing dengan Quranmu sendiri. Coba. Macet dia. Mabuk dia. Kau aja nggak ngerti dengan Quranmu sendiri. Pusing dengan ayat-ayatnya. Ini ayat mutar-mutar masalahnya. Anda mau tanya rujukan. Kau yang bikin kesalahan kau yang membuat diri kau kesulitan kawan dari tadi. Sebenarnya kalau kau mengakui ini perkataan jin baru benar tadi, berarti ada jin yang mengaku dia muslim. Cuma nanti kamu kenanya di bahwa ternyata Al-Quran bukan hanya perkataan Allah tapi perkataan jin. Itu di situ. Anda tahu dari mana itu perkataan jin? Anda tahu dari mana itu perkataan jin? Lah terus di mana? Terus astaga memang. Astaga, gak nyimak lagi. Kacau ini sih. Anda tahu dari mana itu kami perkataan jin coba? Lah iya Don, itu apanya aja surahnya aja surah Al-Jin. Dengar ya, itu kan surahnya bukan, perhatikan ya, itu surahnya surah Al-Jin, ya toh. Kalau ini tidak kau akui perkataan jin, berarti nanti tidak ada di sini jin berkata bahwa dia muslim. Siapa? Coba. Iya. Coba sekarang kita lihat dari bawah dari atas. Oke, ulangi. Oke, perhatikan ya. Katakanlah, oke, ulangin, silakan. Katakanlah Nabi Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Siapa mereka ini? Jin. Oh ya. Udah kan ada perkataan jin di dalam. Awak ini. Aduh Tuhan. Mereka bukan kami. Iya. Anda tahu bahasa Indonesia nggak? Alah. Nanya lagi ada bahasa Indonesia. Ini perkataan siapa? Mereka berkata sekarang begini aja Juan, begini aja Juan. Kau posisimu sekarang lagi duduk atau lagi berdiri? Oh Tuhan. Juan, kau lagi duduk atau lagi berdiri? Rasanya udah muter-muter loh. Enggak, saya tanya kamu lagi duduk sekarang atau lagi berdiri? Ada hubungannya mau berdiri sama duduk. Ada nanti ada. Coba kamu lagi duduk atau lagi berdiri? Duduk. Oke, sekarang coba tanganmu itu tempelkan ke kening. Apa yang kau rasakan di sana hawanya? Apa yang kamu rasakan? Kenapa emang? Enggak, apa yang kamu rasakan sesudah kau tempel tanganmu di keningmu? Yang kau rasakan apa? Oke, jadi jelas tadi jin kafir. Yang kau rasakan ketika kau tempel tanganmu di kening, apa yang kau rasakan? Kasih tahu dulu. Enggak, Anda keluar dari Bukan, kita hanya pengen tahu sesudah kau tempelkan tanganmu ketika kau duduk, kau tempel tangan ke kening, apa yang kau rasakan di sana? Enggak ada hubungannya sama di sini. Ada hubungannya, makanya kau jawab aja. Sesudah kau tempel tanganmu di kening, hubungannya kayak mana coba? Kau jawab pasti ada hubungannya. Perhatikan ya, sesudah kau jawab pasti ada hubungannya. Sesudah kau tempel tanganmu di kening, apa yang kau rasakan? Coba, apa yang kau rasakan? Pembahasan mana? Anda bahas mana coba?
Ini kan sudah kita bahas tuh mulai dari tadi, mulai dari hadis sampai ke dalam Al-Quran. Udah perhatikan, sesudah kita bahas mulai dari hadis sampai Al-Quran, maka saya tanya tadi posisi kamu lagi duduk atau lagi berdiri? Kau bilang lagi duduk, oke bagus. Nah, ketika kau tempel tanganmu di kening, apa yang kau rasakan di sana? Enggak ada. Pantaslah kau nggak normal otakmu dari tadi. Berubahlah kau dulu kau. Pantas nggak ada yang kau rasakan. Botol. Nggak ada Capek suhu. orang buang Nggak ada begini. suhu. Iya. Berarti memang berarti jin. berarti oksigen tadi nggak lancar ke otaknya itu, nggak ada yang dirasakan. Iya, Makanya bolak-balik. Berubahlah dulu kau, biar kau rasakan. Udah mati rasa rupanya yang dari tadi kalian kawani berdebat. Iya, aku udah curiga tadi sebenarnya ini. Aduh, ini manusia apa zombie gitu loh. Berarti kena prank lah kalian ya. Iya, gantian kita kena prank. Ngacau dia dari tadi tuh, udah nggak beres lagi. Satulah kita. Ini Sri Cahaya. Assalamualaikum. Ke Kristen itu. Ini pun kayaknya perlu disuruh duduk atau lagi berdiri nih. Bang Ali. Tahu aja Bang Ali ini ya. Oke Bang Harefa, Islam Pakistan Bang Harefa. Shalom Bang. Oh salam Kristen. Ini siapa satu lagi nih? Ateis tuh. Selamat malam Bu, Islam Kristen. Malu kali, kau sombong kali. Oh, aku kira ateis. Ateis progresif dia. Oke, Titan, buatlah dua itu. Buatlah dua itu, Titan. Si lemah lembut bagian apa? Bagian apa namanya itu? Burung. Turun maju hotel ya, saya mengenal Islam teh. Ama turun leh. Oke. Ama turun. Asal Oke, kilala itu turun. Oke. Aku batur minta dua. Saya ada Abangnya si Aula mau turun. Shalom di Oke, salam ada muda. Oke, kalau Lumayan juga tadi si Juan itu naik. Ada hiburan awak, Bah. Mau naik lagi dia itu. Aduh. Oh, Sudah perbaiki nggak otaknya? coba. Jangan dulu lah. Cuma ada suhu tubuhnya. Coba bilang sudah bawa ke rumah sakit nggak otaknya? Coba naik tangan dulu. Ya. Udah minum obat, Pak Juan? Pak Juan? Enggak, tadi apa Nggak, hubungannya? udah minum obat nggak? Bentar. Kamu udah minum obat nggak? Enggak, apa hubungannya tadi itu yang menempelkan itu? Ya, kita bicaranya fokus. Udah, oke, udah minum obat ya. Dulu Titan, karena dia kan bertanya apa hubungannya, aku kasih tahu Bang ya. Hubungannya ketika kau tempel tanganmu di kening, kau bilang nggak ada terasa, berarti kau itu lagi nggak normal otakmu, makanya kuturunkan dulu. Sekarang udah normal nggak? Kamu udah normal nggak sekarang? Enggak ada hubungannya coba, enggak ada hubungannya sama hadis. Parah. Oke, mau kita lanjut lagi tadi. Kamu fokus ya? Tapi Lali, Oh, udah minum obat. si Maria nih. Oke. Oke, baca. Kamu yang baca nih. Katakanlah Nabi Muhammad. Udah? Terus Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Aku yang baca. Lalu mereka berkata, siapa mereka ini? jin. Nah, udah itu kan enak nyambung kita. Kemudian Tidak berobat ya, udah minum obat. Udah berobat kau. Jin kan? Obatnya. Iya, baru. Oke, mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk pada kebenaran, sehingga kami pun beriman padanya. Ini jin kan? Kami kan? Iya, mereka tadi yang berkata. Ya, dan tidak akan mempersekutukan satupun dengan Tuhan kami. Sesungguhnya amat tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan dia tidak pula beranak. Oke, lanjut. Sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami ini jin kan, selalu mengucapkan yang melampaui batas terhadap Allah. Sesungguhnya, sesungguhnya kami mengira, ini jin ya? Jin ini kan? Iya. Sungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu dia ngomong tapi dia tentang jin lagi. Bingung aku dengan ayat Quran ini loh. Coba kamu simak dulu. Betul. Masuk akal. Oke, kau ganti nih ya. Jin ini ganti dengan nama jin. Kau yang baca coba. Ganti kami dengan jin coba. Baca. Sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak ganti jin. Nama ini kan jin kan? Ini kan jin kan? Iya. Ganti kata jin coba. Sesungguhnya jin mengira bahwa manusia dan jin itu dia jin tapi dia menunjuk jin itu. Aku bingung dengan Quranmu itu loh. masuk akal. Coba dulu kamu. Saya bingung. Misalnya saya berkata, saya bingung dengan manusia yang jahat kan masuk akal.
Oh, berarti jin ngomong jin yang lain gitu. Hah? Betul perkataannya betul. Oke, sesungguhnya jin mengira bahwa manusia dan jin itu padahal dia kelompok jin juga nya, tapi menuju jin lain gitu maksudnya. Iya. Betul. Oke. Tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Oke. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka ini mereka siapa? Jin ya? Laki-laki, manusia. Jin lah ini. Jin. Kamu tuh bingung dengan Quranmu sendiri. Aduh Tuhan. Ada tanda kurungnya jin. Fokus dulu, kau bilang udah minum obat. Coba dulu minum lagi obatmu. Kayaknya kurang obatmu itu. Belum kan dulu. Saya tunggu, Bun. Oke, coba Juan, tempelkan tanganmu di kening. Betul. Perkataannya betul kok. Iya. Oke. Masuk akal. Jadi nggak perlu ditempelkan lagi tanganmu di kening ya? Masuk akal tuh apa? Iya, berarti nggak perlu lagi ditempelkan tanganmu di kening ya? Enggak. Berarti benar lah. Berarti betul. Jadi intinya gini, John Milik ini yang berkata jin, tapi dia menceritakan tentang jin juga, betul nggak? Betul nggak? Betul. Berarti dia menceritakan tentang sesama jin. Dia jin menceritakan tentang sesama temannya juga jin, betul? Hah? Kalau tahu domirnya ke siapa, Pak? Kan udah kita bahas dari tadi. Ini kan ada jin yang lain. Artinya gini loh, jadi Juan perkataan jin menceritakan tentang jin lain. Juan perhatikan ya. Juan dengarkan. Domirnya ini Juan, ini domirnya ini merujuk kepada dorsemir. Domirnya ini, ya. Inilah efeknya kalau sering dibenturkan kepala di lantai itu. Enggak, ini betul loh. Betul semua ya surat. Iya. Nggak bisa menjelaskan gitu loh. Ini domirnya ini kan. Perhatikan Juan ya, domirnya ini merujuk kepada dorsemir, betul toh? Oke. Anda tahu isim domir itu apa? Iya, dorsemir kan? Anda tahu isim domir itu apa? Gak paham dia. Gak paham dia dorsemir. Isim domir itu apa? Iya, domirnya ini merujuk kepada dorsemir, betul enggak? Jawab aja, betul apa tidak? Enggak lah, domir itu apa dulu? Domir itu apa? Makanya saya tanya, domirnya ini merujuk kepada dorsemir, benar apa enggak? Anda tahu domir dari mana? Domir itu apa coba? Loh, saya tanya kamu kan Islam. Berarti domirnya ini benar apa tidak? Perhatikan, domirnya ini, perhatikan dulu lah Juan. Domirnya ini merujuk kepada dorsemir, benar apa tidak? Anda tahu arti domir nggak? Anda tahu arti domir? Aduh. Betul, katanya betul semua tuh Al-Quran. Maksudnya enggak iya. betul. Berarti betul ya, ini semua merujuk kepada dorsemir ya, perlu di dorsemir semua ya. Hai Bapak. Domir itu apa coba? Anda tahu domir itu apa? Domir ini merujuk kepada dorsemir kan? Ya, Anda itu domir saja Anda nggak tahu gimana mau bahas Al-Quran coba. Makanya ku tanya dirimu, domir itu merujuk kepada dorsemir apa tidak? Anda mau bahas Al-Quran coba ya gimana? Ampun. Coba domir itu apa? Anda ditanya Anda yang masa nggak? Ini Anda bahas Quran, masalahnya Anda kan bahas Quran nih, masa nggak tahu? Iya, makanya yang Islam kau kan, bener nggak kau yang Islam kan? Kata ganti. Loh kok kata ganti? Betul lah. Masa aku tanya kau yang Islam kan Juan, kata ganti? Enggak, abang stres apa gimana? Kok nggak nyambung? Kami tahu domir itu apa. Kami tahu. Orang kalau kita tulis tuh biasanya orang bilang. Titan, ketika aku tanya, kau Islam kan Juan? Kata ganti katanya. orang kalau kita tulis orang. Gimana Juan? Kau minum obat lagi coba. Minum sekali lagi obatmu supaya ini. Betul kan? Enak kita ngomong. Al-Quran betul semua tuh. Juan enggak supaya fokus lagi. Juan kamu yang Islam kan Juan? Dapat kau nyambung loh. Juan kamu yang Islam kan? Masa ketika saya bilang Juan kamu Islam kan? Kata ganti katanya. Iya jadi nggak nyambung. Dengar perkataan dia, jangan langsung menjawab. Enggak, dia nggak nanya itu. Dia nanya kamu Islam. Oh bilang kata ganti. Maka itu nggak nyambung. Ini mau balik coba. Kami tunggu. Mari masih Maria itu. Mari masih Maria.
Berapa kali kau benturkan kepalamu di lantai, Juan? Betul, betul. Al-Quran itu betul, Juan, betul, betul. berapa kali kau benturkan kepalamu Nanti di lantai? Betul. Ditanya si Bang Arepa dia kan, berapa kali kau benturkan kepalamu ke lantai? Betul. Enggak. Masa betul? Berarti kan sering sama membenturkan kepalamu ya? Betul Al-Quran semua. Enggak. Yang ditanya Bang Arape, berapa kali kau benturkan kepalamu? Betul. Berapa kali? Al-Quran betul. Makanya itu kamu mau dulu lah. Udah nyambung pertemuan kita. Hah? Nanti dicek dulu. Berarti Berasa ini nggak buka puasa berasa ini dari. Bukan, ini sebenarnya gini loh teman-teman. Kenapa dia begitu? Inilah efeknya bersaudara sama setan. Masuk akal nggak setan masuk Islam? Aduh, ada saja. Itu masih mending Bang Arepa daripada setan dikasih ngontrak di hidungnya tengah malam. Bang Raja, kebetulan berarti ada yang saya. bermasalah kan Bible, Bang. Kalau Al-Quran udah jelas semua tuh, perkataannya udah jelas semua tuh. Jelas sekali katanya coba. Gimana jelasnya? Membacanya. Zuan, saya bertanya nih. Zuan, saya bertanya nih. Kebetulan di bulan Ramadan ini kan katanya Muhammad setannya diikat. Benar nggak itu? Benar. Benar ya? Ganti. Gimana kau ngikat setan? Gimana kau ngikat setan coba? Aku ambil tali ya. Mengikat lah. Iya gimana? Mengikat setan gimana? Gimana ngikat setan? Diikat, masa nggak tahu diikat pakai karet nanti. Zuan, di dalam hidungmu kan bagaimana mengikatnya? Pakai diikat, masa anda nggak tahu diikat? Di dalam hidungmu kan ada setan. Manusia kalau diikat setan itu kan apa juga? Dia kencing di telingamu. Bagaimana caranya mengikat di dalam hidungmu? Terasa diikat lah, anda nggak tahu hidungmu nggak tahu. Itu berarti Al-Quran udah jelas semua tuh, betul loh. Sekarang Bibel yang ditanya sekarang. Jadi secara akal sehatmu itu benar? Apa yang benar? Itu secara akal sehatmu, setan itu di dalam hidungmu sudah diikat. Kok setan di dalam hidung bagaimana lagi coba? Ya ampun. Ini setan dalam hidungmu ini kita kasih tunjuk ya. Aduh, Juan. Kasihan kali mereka ini. Iya, kayak kena pembodohan mereka ini. Iya, ini perhatikan Bang ya, bahwa hidung kau itu tempat setan. Perhatikan ya. Kasihan loh aku nengok kalian ini Bang. Enggak gini Bang, dedikasinya aku Bang asli. Sebentar, jangan kasihani orang yang sudah merdeka. Sedangkan kau kan pakai akal sehatmu kalau mendengar dulu Bang Zuan. Jangan pakai dengkul. Coba. Tujuannya dibaca Bang, dibaca. Coba Bang Zuan silakan dibaca. Jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung karena semuanya setan bermalam di dalam lubang hidungnya. Ada penjelasan. Coba Bang Juan, periksa dulu. Si Juan kurasa. Bapak Periksa dulu Juan. Bang Raja gini ya. Berarti kan di situ katanya di bulan Ramadan setannya diikat. Itu kan ada dalilnya itu. Nah, sekarang kita hubungkan ke lubang hidung. Bagaimana cara mengikat setan itu ke dalam hidung si Juan? Gampang. Gua ajari kau Juan, pakai masker. Juan, ini kita bohong lo Juan, kau masih percaya? Kasihan. Ini Juan, cara mengikat setan dalam hidung. Perhatikan nih, saya langsung kasih ya. Kita pakai data semua kita Juan. Jadi bukan main-main kita kalau kita diskusi. Perhatikan ini. Nih, cara itu setan dalam hidungnya. Cara mengikat setan dalam hidung nih. Pakai masker. Kalau kemarin Islam itu jadi gini pesanku sama Zuan. Ini pesanku sama Zuan, jangan sering benturkan kepala di lantai karena tainya bisa masuk ke otak. Komal Kristen kayak gini coba gimana coba mau ada ini kan fakta loh Bang, perhatikan Bang. Agama Bang Juan. dongeng jadi lucu-lucu. Perhatikan Bang Juan ya. Kalau kita dengar dulu Bang Juan, dengarkan Bang Juan. Bukan menghujat, memang kita mudong yang dibahas. Makanya itu lucu-lucu ini. Kalau kita ikat dia, dengarkan dulu Bang Juan. Kalau kita ikat dia Bang Juan pakai rantai nggak mungkin. Jadi dia pakai masker Bang, dia nggak bisa keluar. Gimana? Betul lah diikat. Kalau komal Islam nggak gini Juan.
Kenapa tadi kita ketawa? Kan yang kita bahas kitab dongeng yang layak diketawain, paham nggak? Ajaran-ajaran sampah. Menurut Anda ajaran sampah, tapi kan nggak harus ketawa juga, nggak harus ngehujat juga. Kita aja loh. Iya, begini masuk Islam itu sesuai data loh. Sebentar, saya kasih gini ya Bang Juan ya. Kenapa kami tertawa Bang Juan? Sebentar Juan, perhatikan. Kenapa kami tertawa? Cara satu-satunya menghargai badut ya ditertawakan. Nah, itu. Betul. Gitu loh. Menghargai barang ditertawakan. Iya, menghargai badut. Badut kan lucu-lucu toh. Jadi kita harus tertawa gitu loh. Kalau kita nggak tertawa berarti kita nggak menghargai yang lucu tadi, gitu loh Bang Juan. Cocoknya arti badut kayak gimana coba? Hah? Kalau tidak gini Bang, kalau mau perbandingan sama komal Islam masih bagus kan komal Islam Bang. Kalau di sini kita mau jelaskan tapi menghujat coba. Bang, kalau abang mengatakan komal Kristen lebih bagus, saya justru curiga sama abang. Tapi kalau Islam mengatakan komal Islam lebih bagus, ya itu wajar. Karena ada rumus Islam tuh Bang. Saudara. Perhatikan kan ada rumusnya. Dari tadi kan menghujat doang. Kita mau jelaskan nggak dikasih. Lo bukan. Abang dari tadi tahu nggak? Kamu itu nggak menjelaskan Bang. Justru kau menghina Al-Quran, justru kau menghina hadis. Siapa? Di situ tadi jelas-jelas dengar ya. Di situ tadi sangat sederhana bahwa setan di situ diislamkan Muhammad. Lari kau ke jin korin, lari kau ke jin kafir. Kamu yang menghina perkataan Muhammad. Siapa? Yang mana menghina? Anda yang mengatakan. Baik, saya buktikan Bang ya. Apakah di sini ada dikatakan sebentar? Apakah di sini ada dikatakan jin? Coba. Kau dari tadi kan kau yang lari kemana-mana. Ada dalil yang menunjukkan setan itu dari bangsa jin. Perhatikan. Saya nggak peduli dengan apa narasi Anda. Kita pakai dalil. Kalau ya. Islam enak Bang, kita orang Kristen nggak ada enaknya Bang. Dari mana enaknya? Di Islam Bang enaknya selingkuh Bang, baru poligami itu yang enak di Islam. Ya, perhatikan ya. Perbandingan aja loh, komal yang baik. Tahu kau Bang, dari tadi kau di sini nggak kubisu-bisukan. Kalau orang Kristen di komal Islam dibisu-bisukan, tahu kau? Betul. Ini sosokan kau. Perhatikan Bang ya. Jadi kau yang membuat masalah ini menjadi lucu. Di sini jelas dikatakan telah datang kepadamu setanmu. Kemudian saya katakan, apakah engkau memiliki setan? Dan katanya, beliau bersabda benar. Akan tetapi Allah telah membantuku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam. Di sini bicara setan, tiba-tiba kau bicara jin kafir. Ya, ada dalilnya setan dari bangsa jin. Ada dalilnya. Allah. Terserah dalilmu yang mana. Tetapi di sini Muhammad lagi bicara si setan dimasukkan Islam, bukan jin. Ada dalilnya setan dari bangsa jin, berarti itu setan dari bangsa jin. Iya, tetapi yang di sini Abang, yang dimasukkan jadi Islam itu setan kan? Makanya kau jangan lompat-lompat kemana-mana. Aduh. Oke, biar jelasin saya. Si Juan lagi. Oke, Juan. Oke, kita damai Juan ya. Abang lucu pula kamu dari tadi, nggak nyambung kau ngomong, makanya itu ketawa kami. Nyambung lah sedikit ya. Oke. Juan. Di saat setan itu masuk Islam, maksudnya siapa sih itu Juan? Ya. Waktu jin itu masuk setan itu masuk Islam, saksinya siapa di situ? Allah. Bang Sri, jangan dipersulit lagi Bang Sri. Sebentar Bang Sri. Saya dulu ngomong Bang Sri. Saya dulu ngomong. Ini Bang, bisa diperbandingkan. Belum kita jelaskan tapi ini bisa diperbandingkan komal Kristen sama komal Islam mana yang lebih baik. Oke, kita dulu ngomongkan. Oke, baik ya. Tadi setan masuk Islam betul? Ya, hadisnya tertulis begitu. Oke, setannya disunat enggak? Jawablah. Nggak tahu. Si Titan ini kukira kau memperingan ya, malah kau berbuat lagi bebannya. Penjelasan lain, pertanyaan lain gimana coba? Enggak kan kita tanyakan, biasanya kan Islam harus disunat. Ya, betul itu. Orang Islam ada juga yang nggak disunat Pak. Orang Islam ada nggak disunat? Waduh. Serius. Ada orang Islam nggak disunat? Oh iya benar dong Titan. Ada dong, ada Islam yang disunat. Islam yang tidak disunat itu kan Muhammad. Muhammad tidak disunat. Aku yang Muhammad. Aku baru tahu loh kok dari Juan. Orang Islam ada yang disunat. Enggak, ini pada mau dulu debat aku bareng dia. Dimarahin dia. Dimarahin istrinya dia. Nabi Muhammad kan enggak bisa jadi perbandingan loh. Mana yang lebih mana. Pertanyaan saya kan terhormat. Gimana nggak terhormatnya? Anda lain pembahasan dan pertanyaan. Ya Zuan dengar. Yang saya tahu kan Islam disunat. Pembahasannya apa coba? Pembahasannya apa coba? Dengarkan dulu. Iya, aku tanya pelan dulu. Aku cita dulu tanya. Baru kita ke dalam. Pembahasan lain pertanyaan disunat juga. Pembahasannya kan tentang. Iya, jawab aja. Setan disunat enggak? Gitu loh. Setan. Jawab aja Juan. Enggak. Enggak disunat. Kenapa enggak disunat?
Bukan Islam. Kalau setan Kenapa nggak disunat? setan bukan Islam. Bukan Islam, bukan Islam. Enggak, kenapa setannya? Saya diam dulu, bentar. Kenapa setannya nggak disunat? Biasanya kan yang masih Islam harus disunat. Tidak punya nonot. Coba dulu. Oke, gini aja lah. Sebentar Juan. Oke, Juan ya. Sebentar ya, kita baik-baik ya. Kan jin ada juga jin masuk Islam, betul? Hadis 5035, betul? Betul. Ini, oke. Jinnya disunat nggak? Enggak tahu kalau jin disunat, Pak. Nggak tahu. Kenapa? Oh, nggak tahu. Kenapa? Emang saya lihat Kan coba. masuk Islam. Emang saya lihat coba. Iya jelaskan. Kenapa jinnya kamu nggak tahu disunat? Kenapa? Karena saya nggak lihat. Kalau saya lihat baru. Oke. Jin bisa dilihat nggak? Jin bisa dilihat nggak? Juan? Bisa. Juan? Bisa dilihat? Nggak bisa. Dikasih makan bisa nggak? Bisa. Nggak bisa dilihat, dikasih makan bisa. Gimana itu? Coba dulu. Coba. Jin bisa. Oke, pelan-pelan. Oke, John ya. Jin itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Dikasih makan bisa nggak? Nggak, kita pembahasan yang tadi dulu, Pak. Jawab dulu. Jin itu bisa nggak dikasih makan? Bisa. Rumit dia menjawab rumit. Bisa. Ah, lihat. Jin itu bisa dikasih makan, tapi nggak bisa dilihat. Gimana caranya? Aku bingung. Coba jelaskan dulu. Jin bisa dikasih makan, tetapi jin nggak bisa dilihat. Gimana caranya itu? Gimana? Coba Jun balik. Coba. Ulang ya, Titan, sebentar Titan. Udah kasihan anak orang udah remuk kan. Coba si ilmu inilah, ilmu Islam Pakistan ilmu. Ilmu Islam Pakistan. Halo ilmu. Oh iya nyaut, oke. Islam Pakistan bang. Islam. Oke, si ilmu ini aja lah Titan. Si Juan kasihan lah, biar dia rehat dulu lah. Udah babak belur kali dia kasihan. Ya, ilmu. Mudah-mudahan kau juga nyambung ya ilmunya menggantikan John Malik ya. Ilmu. Tadi saya ada hadisnya 5035 jin masuk Islam. Setuju nggak? Ya. Oke. Jin itu disunat nggak? Seperti kalian? Tidak lah. Kenapa? Kan masuk Islam. Harusnya kan disunat. Kalau bicara tentang jin tidak bisa sunat. Jin itu kan sebagai Bayangan. Ya. Artinya bisa dilihat atau tidak? Tidak. Bisa dikasih makan nggak jin? Tidak. Tetapi ada hadisnya jin dikasih makan. Mau saya kasih buka? Silakan. Iya, mau kasih makan jin. Hah? Ya silakan buka. Gimana itu? Hah? Kamu baca ya? Kamu baca ya? Jin dikasih makan ya? Hah? Kamu ada yang bacanya? Ya betul. Nah ini ya, kamu baca ya. Saya kasih nanti. Baca Abu Daud sebentar. Nih kamu baca ya sebentar. Jadi kamu aja nggak ngerti, bingung kok dengan hadismu sendiri dengan kitab mana sendiri. hadisnya? Mana hadis Anda mana? Sabar. Iya ini sabar. Surat Tirmizi. Sebentar satu-satu ya. Surat 18. Oke. Nanti saya kasih cuma ngasih makan. Coba baca. Baca dulu sini. Tirmizi surat 18. Ini Sohi ya. Baca. Nabi, baca. Nabi pada malam ini Nabi bersabda. Baca ilmu. Nggak Anda yang baca loh. Anda kan yang buat data. Coba mana? Oh ini. Oke ya. Nabi bersabda, jangan kalian bersetinja dengan kotoran dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian. Jadi kotoran dan tulang itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Seakan hadis pada ulama mengamalkan hadis ini dialami oleh Jabir. Betul? Kotoran dan hewan itu makanan saudara kalian nggak? Makanan saudara jin nggak? Harusnya betul. Ah, jadi jin bisa makan nggak? Bisa, itu kan jelas hadisnya. Jadi begini Titan. Tunggu. Si Juan ini udah benar. Yang salah si ilmu. Si ilmu bilang kan jin nggak bisa makan. Si Juan bilang tadi bisa makan. Jadi lebih tinggi masih ilmu si Juan dari si ilmu. Enggak, gini bang. Kalau diskusi boleh gitu nanti. Kalau Al-Quran dan hadis udah jelas semua masalahnya. Iya. Kamu setuju nggak jin bisa makan? Itu jelas hadisnya. Enggak, tunggu biar satu ilmu kan. Iya, itu bisa makan nggak? Enggak, gini bang. Kalau Al-Quran hadis itu udah jelas semua itu.
Udah jelas semua. Iya, artinya jin bisa dikasih makan nggak? Sekarang Bibel kan? Bibel yang sekarang dipermasalahkan. Coba ke Bibel nih. Sekarang kembali dulu. Kalau kembali Islam fakta. Enggak, saya akan kasih dalilnya. Nanti semua orang ngasih makan jin. Dari tadi di sini menghujat aja. Kalau kembali Islam nggak ada menghujat. Gimana saya menghujat? Ini kan. Orang pakai dalil, pakai data, kenapa kamu bilang menghujat? Gimana saya menghujat? Coba. Tadi pakai data, pakai data. Aduh, saya jadi tersinggung loh bilang saya menghujat. Saya sesuai data juga. Mana datamu dari tadi? Kamu nggak dapat. Ini datanya. Hei, dari tadi kamu di Komali itu kamu tidak mendapatkan sama sekali data. Ya karena nggak bisa pinkan, Pak. Nggak bisa pinkan. Tahu itu ngarang terus ya, bohong terus kau. Nih baca. Sekarang tunggu sebentar, tunggu aja Malik. Kita dari tadi mulai sama dari tadi betul loh. Si Hadis sama Quran nggak ada yang bertentangan. Iya, sekarang saya satukan dulu. Menurut Jalil, jin bisa dikasih makan nggak? Bahasanya bukan kita kasih makan. Bisa kasih makan nggak? Bukan kita kasih makan. Bahasanya bukan kita kasih makan. Jadi ini Muhammad ngasih makan coba aku baca lagi. Ya, jin cari makan sendiri ngapain kita kasih makan coba? Enggak, jin cari makan sendiri ngapain kita kasih makan? Ini Muhammad ngasih makan loh. Si Muhammad ngasih makan loh. Baca. Oke, kita baca ya. Nih. Nabi dan dia mengikuti beliau dengan membawa kantung air tersebut. Beliau bertanya, siapakah ini? Yang menjawab, saya Abu Hurairah. Maka beliau berkata, carikan aku beberapa batu untuk aku gunakan sebagai alat bersuci dan jangan bawakan aku tulang dan kotoran hewan, oke? Kemudian aku datang dengan membawa beberapa batu dengan menggunakan ujung bajuku dan meletakkannya di samping beliau. Kemudian aku pergi ketika beliau telah selesai, aku berjalan bersama. Beliau bertanya, kenapa dengan tulang dan kotoran hewan? Perhatikan ya. Beliau menjawab, keduanya termasuk makanan jin dan sesungguhnya pernah datang kepadaku, perhatikan ya, pernah datang kepadaku utusan jin dari nasibin. Dia adalah sebaik-baiknya jin. Kalau mereka meminta kepadaku tentang bekal, maka aku memohonkan kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang dan kotoran hewan, melainkan telah mereka mendapatkannya sebagai apa? Makanan. Jadi jin nasibin datang kepada Muhammad minta makanan. Betul berarti. Hah? Betul lah. Iya berarti jin dikasih makan, betul? Bahasanya bukan kasih makan. Jin sendiri yang kasih makan. Ini kan namanya nasi. Yang dipertentangkan apa tuh? Yang dipertentangkan apa? Juan, kau yang ya sekarang saya tanya, si jin itu makan pakai mulut nggak? Nggak tahu. Gimana ilmu? Gimana cara makan jin ilmu? Coba ilmu. Jin nggak tahu kalau jin makan pakai mulut. Gimana dia makan kotoran hewan sama tulang coba? Ada apa dia makan? Ayo. Betul kok hadisnya. Makan betul, cuman cara makannya nggak tahu kita. Makannya. Sekarang saya tanya, kotoran hewan itu bisa disentuh nggak? Kotoran hewan itu bisa disentuh nggak? Siapa yang disentuh? Enggak, saya tanya, kotoran hewan itu bisa disentuh nggak? Bisa kau sentuh nggak? Nyata nggak? Nggak, itu betul, Al-Qurannya betul semua. Nggak ada yang ini. Ini dulu, kotoran hewan itu bisa disentuh nggak? Bisa. Bisa. Nah, bagaimana jin bisa makan kotoran hewan bisa disentuh itu? Bagaimana dia pakai apa dia bisa menyentuh kotoran hewan itu coba? Ya kan nggak tahu. Ada tangannya nggak? Nanti jinnya bentuknya. Ada tangannya nggak? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Terus kenapa Muhammad ngasih makan jin? Oh, mungkin Magitan disuapin sama Baginda. Disuapin. Mana dia? Kok keluar dia? Itu nggak ada perkataan Nabi Muhammad memberi makan. Nabi Muhammad hanya berkata makanan tulang dan ini sebagai makanan jin. Terus lalu kenapa ada di situ disuruh makan? Ini jin datang loh. Jin nasibin datang loh kepada Muhammad. Iya, pernah datang kepadaku. Ini datang loh. Datang jin kepada Muhammad. Hah? Baru habis itu apa? Nabi mengatakan, maka aku mohon kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang dan kotoran hewan, melainkan mereka mendapatkannya. Perhatikan. Lalu mereka memintaku kepadaku tentang apa? Bekal kan? Iya. Kita minta bekal ya kepada Muhammad. Betul nggak? Betul. Nah, artinya jinnya kan minta bekal kepada Muhammad. Maka Muhammad memohon kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang dan kotoran hewan. Dikasih dan kotoran hewan makanan, betul nggak? Betul nggak? Dikasih Muhammad kan? Berdoa Muhammad supaya dapat kotoran hewan dan tulang untuk si jin itu. Siapa yang ngasih makan? Muhammad kan? Bukan kasih bahasanya, Pak. Bukan kasih bahasanya. Jadi yang memohon kepada Allah siapa? Muhammad kan mengatakan bahwa perkataan apa makanan jin itu ya tulang sama kotoran hewan itu. Coba ulangi, baca baik-baik. Ya, baca baik-baik. Jin itu dari atas. Dari atas. Oke. Dari mana? Dari sini.
Dari atas Nah. dari atas kan. Baca. Atas. Oke, silakan. Baca. Nabi. Ini perhatikan ya. Abu Hurairah bahwa dia pernah membawaku sebuah kantung air. Oke, Abu Hurairah membawa kantung air, betul? Terbuat dari kulit untuk wudhu dan buang hajat. Ya kan? Dan hajat Nabi, oke? Nabi Muhammad kan mau berak nih. Berak. Terus si Abu Hurairah bawa kantung air. Oke. Dan dia mengikuti beliau dengan membawa kantung air tersebut. Beliau bertanya, siapakah ini? Yang menjawab, Abu Hurairah. Maka beliau berkata, carikanlah aku beberapa batu. Oke, batu yang diminta Nabi, betul? Betul. Nah, untuk apa? Untuk aku gunakan sebagai alat bersuci dan jangan bawakan aku tulang dan kotoran hewan. Artinya batu untuk alat bersuci, artinya untuk cebok, betul? Betul. Oke, jadi Muhammad cebok pakai batu, setuju nggak? Nah, penjelasan lain lagi. Enggak, ini dulu, setuju nggak? Biar kan kita bahas dari pertama, kan kau yang bilang bahas dari atas. Ya aku bahas juga ini. Gimana? Betul. Oke, jadi Muhammad cebok pakai batu, oke. Dan jangankan bawa aku tulang dan kotoran hewan, dan jangan bawakan aku tulang kotoran. Kemudian aku datang dengan membawa beberapa batu. Jadi datanglah Abu Hurairah bawakan batu dengan menggunakan ujung bajuku dan meletakkannya di samping beliau. Kemudian aku pergi. Ketika beliau telah selesai, aku berjalan bersama. Beliau bertanya, kenapa dengan tulang dan kotoran hewan? Beliau menjawab, keduanya termasuk makanan jin, katanya. Dan sesungguhnya pernah datang kepadaku utusan jin dari nasibin. Betul? Pernah datang nggak jinnya kepada Muhammad? Oke. Betul. Dia adalah sebaik-baiknya jin. Lalu mereka meminta kepadaku tentang bekal. Minta bekal nggak kepada Muhammad? Jin meminta. Oke, minta bekal. Makanannya jin dan kotoran. Lalu Muhammad berdoa nggak? Maka aku memohon kepada Allah untuk mereka, agar mereka tidak melewati tulang dan kotoran hewan. Melainkan mereka mendapatkan sebagai makanan. Akhirnya mereka dapat makanan nggak? Kotoran hewan akibat dari doanya si Muhammad. Betul nggak? Betul. Artinya kan Muhammad, kan campur tangan Muhammad kan sehingga jin bisa makan dan minum. Setuju nggak? Allah yang memberi makanan, Pak. Oke, Allah yang memberi makanan. Tapi kan Muhammad yang berdoa. Setuju? Minta kepada Allah. Buat jin, maka ditetapkan jin makanannya dari tulang dan kotoran hewan. Iya. Kotoran hewan itu bisa disentuh nggak? Bisa. Ya enggak Oke, itu enggak. dengan apalah jin mau nyentuh kotoran hewan itu? Coba, ada tangannya nggak? Enggak ada pertentangan di situ. Masalah apa yang mau dipertentangkan di situ? Kan makanan itu nyata, bisa disentuh. Ya enggak. Ya memang betul. Berarti ada tangan dong. Enggak ada pertentangan di situ loh. Masalahnya hadisnya enggak ada pertentangan. Iya, bagaimana cara jin makan? Cara jinnya makan gimana? Tidak. Ya enggak tahu lah. Anda tanya sendiri sama jin bagaimana jin makan. Menurut akal sehat. Apa kita mau makan jin? Tidak. Halo Zuan, menurut akal sehatmu, kotoran itu bisa disentuh tidak? Bisa. Bisa. Lalu jin bisa menyentuh kotoran itu? Dengan apa? Dengan pakai apa? Dia menyentuh kotoran itu? Kalau jin cara makan, jin cara menyentuhnya nggak tahu. Berarti Anda percaya dengan hal ini atau bagaimana? Hah? Anda percaya dengan dongeng ini atau bagaimana? Percayalah karena itu yang mengatakan. Cuman cara makannya. Percaya dengan dongeng. Betul, enggak gini yang dipertentangkan sekarang masalah Bibel. Maka Al-Qur'an lengkap semua tuh masalahnya. Udah jelas semua loh. Tidak masuk di akal. Hah? Masuk apa? Semua tidak masuk di akal. Hanya mungkin setan di dalam hidup masuk akal tidak? Bayangkan saudara, jika ada setan di dalam hidupmu, bagaimana bisa mengikat setan itu di dalam hidupmu, saudaraku? Dia sekarang kalau yang tanya John Malik, kau kasihan kulihat. Oke, biarlah kamu percaya dengan jin. Sekarang apa pertanyaanmu? Silakan. Kasihan kulihat. Rasional nggak? Pertanyaannya, rasional nggak? Tuhan lahir ke dunia besar jadi manusia. Masuk akal nggak? Sekarang Tuhan okay, lahir ke dunia besar jadi manusia di bumi penciptanya. Masuk akal nggak? Sebentar suara sebelum ini. Oke. Sekarang saya ajari kamu ya. Kamu tahu nggak pengertian Tuhan? Tahu Tuhan tahu artinya. Apa artinya? Zat yang disembah, yang disembah. Cuma sebatas itu. Ya, oke, penjelasan Anda. Hah? Penjelasan Anda. Enggak, nanti aku kasih jawab. Sebatas apa pengertian Tuhan dalam dirimu?
Tuhan adalah zat yang disembah, yang maha menciptakan, Cuma sebatas itu. yang tidak sama dengan makhluk, tidak butuh sama makan, tidak butuh sama minum. Oke. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Oke, bahasa Arabnya apa Tuhan? Ilahun. Rob itu bukan Tuhan. Apa? Rob itu bukan Tuhan. Ilahun, bahasa Arabnya ilahun kok. Kalau Rob? Kalau Rob? Anda Anda bicara apa ini? Iya, biar kamu mengerti. Kalau Rob itu apa pengertiannya, Rob? Hah? Rob itu pengertiannya apa, Rob? Rob artinya bisa pemilik, bisa raja, bisa penguasa. Artinya itu kepada Tuhan, betul? Enggak, maksudnya, sorry. Rob itu artinya Tuhan, betul? Artinya bisa pemilik, bisa raja. Iya, pengertian dari Rob itu Tuhan enggak? Tuhan, gini bang. Tuhan bahasa Arabnya ilahun. Oke, kalau saya tunjukkan di Quranmu, kalau Rob itu Tuhan gimana? Artinya? Enggak, masuk akal. Enggak, ini pertanyaan tadi dulu. Pertanyaan saya dijawab dulu bang. Kok dari tadi kan saya ditanya nih. Masuk akal enggak Tuhan lahir dari dunia besar jadi manusia dulu penciptanya? Kita definisikan dulu masalah Tuhan dan mempertuhankan. Kita mau paham. Enggak, katanya mau jawab pertanyaan. Katanya mau jawab pertanyaan. Saya jelaskan ya dalam kekristenan ya, biar kamu pintar sedikit. Oke? Jadi Tuhan itu berbicara kata Tuhan itu awal mulanya berasal dari kata Tuhan. Kamu nanti cari aja di Google. Belajar kamu. Tuhan beda sama Tuhan bang. Ini Tuhan bukan Tuhan. Aku menjelaskan pakai data. Dengar Tuhan. Aku menjelaskan pakai data. Ini memang data tertulis yang nyata, nggak bisa dipungkiri sejarah. Paham? Sanadnya bukan sanad datanya bukan sanad datanya. Kamu cari di Google penemu kata Tuhan itu orang Kristen. Sohi. Ini kekristenan, bukan bahasa Islam. Ya benar nggak? Benarnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada sanadnya. Ini. Kok sanad lagi dulu? Sanad. Dengarkan dulu penjelasan Tuhan. Aku menjawab kekristenan, bukan menjawab Islam. Paham nggak? Tapi nggak bisa dipertanggungjawab data Anda. Kenapa nggak dipertanggungjawabkan? Itu sejarah. Ya ini data dari kamu dengar dulu. Dengarkan dulu penjelasan. Ini sejarah dari Adolf Hitler. Ini sejarah hidup. Itu sudah masuk kok di YouTube kok. Bahkan Islam membenarkan. Nggak tahu, saya nggak tahu kalau nggak kenal. Ya maka itu kamu nggak punya ilmu. Nanti saya buka YouTube-nya. Lah bagaimana orang belum bikin ilmu bawa data kita kan nggak tahu data saya. Makanya dengarkan. Ini data saya resmi. Ini dibaca-baca. IMT Amtawid.org. Ini resmi. Dengarkan dulu Tuhan. Dengarkan dulu baik-baik. Jangan potong-potong. Oke, jelaskan. Saya terima ya, walaupun saya nggak tahu datanya bisa benar apa enggak. Ya, nanti kan ya. Nggak paham, didengarkan supaya kamu nanti paham, gitu loh. Kalau kamu nggak percaya, searching Google, kamu belajar dengan data yang saya katakan ya. Asal mula kata Tuhan. Kan datanya beritanya kan belum bisa bertanggung jawab apakah benar, apakah memang dari perkataan orangnya. Makanya kamu jangan ngelihat dengan potong-potong biar dijelaskan sama Titan, biar kamu itu paham. Oke, jelaskan. Ya. Asal mula kata Tuhan menjadi kata Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia itu asal mulanya dari kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Jadi sebelum kata Tuhan, kosakata kata Tuhan ditemukan, awal mulanya itu berbahasa Malaysia. Tuhan nih, ya. Pemakai bahasa semuanya mengerti bahwa perkataan Tuhan sifatnya insani dan perkataan Tuhan sifatnya ilahi. Itu perbedaannya. Tetapi awal katanya dari kata Tuhan. Maksud dari kata Tuhan, perhatikan ya, biar kamu jelas, biar saya jelaskan kamu. Sebelum kita memeriksa bukti dengan membuka berbagai versi terjemahan kitab suci, Kristen tersebut masih tersimpan dengan rapi di perpustakaan lembaga kitab. Ada perpustakaannya yang sebagian fotokopinya serta di sini patutkan terlebih dahulu kita melihat juga bagaimana orang Kristen sekarang mencatat perkataan Tuhan dalam kamus-kamusnya tentang gereja dalam buku Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Hitler. Ini orang yang hidup. Ini nyata sejarahnya. Udah, yang artinya keterangan di situ Tuhan artinya kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu Tuhan yang berarti atasan, penguasa, pemilik. Tertulis di Ensiklopedia Hadis tahun 1991. Ensiklopedia Gereja sebelum KBB muncul, kita sudah menemukan kata Tuhan itu. Orang Kristen penemu kata Tuhan. Nanti saya buka YouTube-nya. Itu ada di YouTube apa? Oke, orang Islam sendiri mengakui. Jadi tahun 91 kata Tuhan penemunya orang Kristen namanya Adolf Hitler. Kalau ketik ini. Siapa bang? Tuhan penemunya orang Kristen dari mana datanya? Ini Adolf Hitler. Tuhan tuh bahasa Indonesia. Tuhan tuh bahasa Indonesia. Orang dari mana coba ada orang bukan orang Indonesia menjelaskan kata Tuhan? Dia dulu penginjilan ke Indonesia. Dia dulu belajar bahasa Indonesia. Sewaktu dia berganda pergi dia ke Indonesia tahun 91.
Kata Tuhan yang Dia pelajari bahasa Melayu. Paham ya, nggak? ya, yang punya bahasa Melayu nggak mengatakan itu loh. Bahasa Melayu Tuhan yang ngembangkan adalah Adobe Hitler. Dia belajar bahasa Melayu dulu, terus dikembangkannya. Ya, Paham dia nggak belajar maksud ke siapa? saya? Dia belajar ke siapa? Orang Melayu kan? Dia belajar ke orang Melayu. Dia belajar, bentar. Dia belajar dulu, baru dia ngembangkan sendiri. Paham nggak? Ah, salah, itu salahnya dia. Dia mengembangkannya nggak pakai aturan apa asal kata Tuhan dari bahasa Indonesianya, dari bahasa Melayunya. Berarti Bahasa datanya Indonesia nggak belum bisa ada. diterapkan. Bahasa Indonesia itu tahun berapa? Sebentar. Penjelasan Saya tanya kok. dulu. Bahasa Indonesia itu tahun berapa baru muncul? Saya tanya. Bahasa Indonesia tahun berapa muncul? Yang jelas bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang punya orang Melayu. Sedangkan kata Tuhan dan kata Tuhan itu beda artinya. Asal katanya dari kata Tuhan, pemilik, penguasa. Iya, tapi arti katanya beda. Tuhan itu umum, bisa pemilik, bisa raja, bisa penguasa. Kalau Tuhan nggak ada ilmunya, Azwan. Oke, sekarang saya tanya kamu yang saya lihat di kamu nih. Kamu jelaskan ini. Kamu jelaskan sebentar. Kamu jelaskan di Quranmu sendiri. Kamu gini. Saya kasih data, kamu nggak percaya. Sekarang saya dari kata Quranmu. Sebentar. Saya sekarang kasih dari kata Quranmu. Kau baca ini. Tadi kau bilang Tuhan itu hanya pencipta, betul? Betul nggak? Betul nggak? Apanya? Coba baca ini. Baca ini. Enggak, aku bahas Quran. Kau bahas Quran. Baca ini, baca Quranmu sendiri supaya kamu jawab. Baca. Penjelasan Tuhan bukan sesuai Quran, sesuai pemahaman Anda. Saya jelaskan, kamu tidak percaya. Sekarang saya buka Quranmu. Baca Quranmu sekarang. Baca Quranmu sekarang. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesaat dengan. Oke, sekarang saya tanya. Apa pengertian dari nafsunya sebagai Tuhan? Apakah nafsu itu pencipta? Dia menuhankan nafsunya. Maksudnya itu dia menjadikan hawa nafsunya sebagai patokan. Sebab nafsunya menguasai dirinya, betul? Penguasa dirinya, betul? Betul. Maka itu setuju. Maka itu ini artinya Tuhan itu penguasa. Aduh, lucu kamu. Lawak. Kata Tuhan dan kata Tuhan ada perbedaan di situ. Sekarang saya tanya, Tuhan itu. Iya. Sekarang ini, saya jelasin kamu. Tuhan itu tadi kamu bilang hanya sebatas pencipta. Ini Bang, udah putar-putar kemana-mana ini. Kita bukan putar kemana-mana. Supaya kamu ngerti. Paham nggak? Iya, oke. Kolerasinya apa? Jadi kata Tuhan itu gelar. Aduh, biar saya ajarin kamu. Tuhan itu gelar kepenguasaan pemilik dan atasan. Maka itu di surat kitabmu Al-Jaziyah 23, hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini Anda bahas apa? Hawa nafsu itu pencipta. Anda bahas apa? Kita bahas Tuhan jadi manusia, lahir, besar di bumi penciptanya. Itu kita bahas. Makanya itu kita definisikan dulu masalah Tuhan itu, Juan, baru kita jawabnya nanti ke situ. Kita definisikan mengerti Tuhan karena nggak ada. Sebentar Juan, gini Juan. Tidak ada di Alkitab Tuhan jadi manusia. Tunjukkan ayatnya di mana? Di mana Tuhan jadi manusia? Tunjukkan. Allahu Akbar. Yesus Tuhan bukan? Nah, kamu kan udah begitu. Sekarang saya tanya di mana ayatnya Tuhan jadi manusia? Yang ada di Alkitab firman menjadi manusia. Hah? Gimana? Iya, saya tanya, firman yang jadi manusia itu Tuhan bukan? Iya, dia penguasa. Firman itu penguasa menjadikan langit dan bumi. Ya, Tuhan atau bukan? Itu dia penguasa. Ya, Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Maka itu saya jelaskan kata Tuhan dulu supaya kamu paham. Paham nggak? Tuhan, orang Mbak, ini anak kecil aja tahu lah Tuhan tuh. Tolong dengarin penjelasan dulu. Allahu Akbar. Juan, sekarang gini Juan. Nah, arti kata mempertuhankan itu apa menurut Juan? Ya? Menurut kamu mempertuhankan itu apa artinya? Menyembah. Iya, menyembah sesuatu itu apa? Apa tujuanmu untuk menyembah sesuatu itu? Apakah kamu memberikan dirimu, apa kamu patuh, taat, tunduk? Ya betul, menyembah, taat, patuh dan tunduk kepada Tuhan. Nah, sekarang ku tanya Juan dulu. Kamu patuh, taat, tunduk enggak kepada baginda Muhammad? Taat. Pertanyaanku banyak itu. Kamu patuh, taat, tunduk kamu kepada Muhammad? Patuh, taat dan tunduk. Nah, berarti kamu mengatakan baginda Muhammad itu Rabbmu, Tuhanmu. Nah, itulah jawabannya. Bedakan Tuhan sama Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan itu pencipta? Mengajarin orang. Saya yang bilang kok Tuhan pencipta. Bahasa Indonesia juga Tuhan itu pencipta. Kalau Tuhan. Oke, sekarang saya tanya.
Bahasa Arabnya Tuhan apa tadi? Saya ulangi. Bahasa Arab Tuhan apa? Ilahun. Ilahu. Oke. Sekarang coba kau baca ini. Kau baca tadi Al-Jaziyah tadi. Sebentar. Kau baca. Ini apa bahasa Arabnya? Apa nih? Ilahu kan? Iya. Sekarang nafsu ini kan Tuhan ilahu. Nafsu ini Tuhan penciptamu enggak? Bukan. Tapi kan ilahu. Nafsunya Tuhanmu, penciptamu. Bukan. Ini kan ilahu. Baca. Ilahu, baca jelas. Ilahu. Tuhan. Nafsu. Oke, Tuhan ya. Tuhan kan? Ilahu itu Tuhan itu Tuhan. Arti Tuhan ilahu itu di situ Tuhan, bukan nafsu. Iya, Tuhan. Perhatikan, baca. Maka pernahkah kamu lihat bahwa orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti Tuhanmu, hawa nafsumu, penciptamu. Yang menjadikan Tuhan itu orang yang di situ, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Jelaskan. Aduh, capek. Berarti gini bang, berarti fix agama Anda nggak masuk akal. Apa? Karena Tuhan agama Anda nggak masuk akal. Kok lari agama Anda nggak masuk akal? Kita lari ke agama nggak masuk akal. Masuk akal nggak? Tuhan dari manusia lahir dari manusia besar dibunuh penciptanya, dibunuh loh Tuhan. Tunjukkan ayatnya di mana Tuhan jadi manusia. Mana ayatnya? Firmannya coba. Tunjukkan katanya. Itu Yesus. Firman jadi bumi. Yesus. Tuhan. Aku tanya mana ayatnya Tuhan jadi manusia mana? Ya aku tanya dulu, Yesus Tuhan bukan? Nah, kan lari ke situ. Nah, itu menjelaskan kau pengertian kata Tuhan. Kau balik sih. Tapi kita menjelaskannya. Aduh. Bahaya kayak gini. Ini akalnya si Tuhan ini. Iya, nggak ada apanya di otaknya. Capek menjelaskan sama. Nggak normal, dia sakit jiwa soalnya. Iya, kayaknya udah jatuh dari ayunan ini. Dia mau Iya. Sedangkan yang disembahnya saja menikahi anak-anak itu saja sudah masuk akal. Ini anehnya orang. Berarti fix ajaran Kristen nggak masuk akal ya? Berarti fix ya. Lebih tidak masuk akal, Juan. Nabimu itu menikahi anak-anak nggak masuk akal. Berarti fix nggak masuk akal kan? Tuhan jadi manusia. Besar jadi manusia dibunuh penciptanya, nggak masuk akal. Juan, dengarkan saya Juan. Tuhan jadi manusia nggak masuk akal di otakku. Halo Juan, dengarkan Tapi saya. Muhammad menikahi bayi. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Siapakah Tuhan yang di situ, Juan? Orang yang menuhankan hawa nafsu. Ketika orang-orang mempertuhankan hawa nafsunya, siapakah Tuhan mereka di situ? Ya itu orang yang di situ. Mampus kamu. Sekali lagi saya tanyakan Tuhan. Ketika orang-orang mempertuhankan hawa nafsunya, ingat ya, maka orang-orang itu Tuhan, orang-orang itu adalah siapa? Orang yang menuhankan hawa nafsu. Parah ini. Iya, berarti kan hawa nafsunya Tuhannya. Gimana sih kau ini? Bentar, izin ngomong dulu, izin dulu. Zuan, kamu itu kalau dijelaskan sama orang, ya kau tuh diam dulu. Kalau ada menjawab-jawab, otak kau tuh nggak masuk dari tadi. Ya, kau diam. Masalahnya dari tadi saya dijawab-jawab juga loh masalahnya. Masalahnya dari tadi saya dijawab-jawab juga loh. Jawab. Masalahnya, kau udah berapa jam di sini? Kau diam dulu. Kalau dia udah selesai ngomong, kau ngejawab. Paham kamu? Masa 2 jam kalian di sini nggak ngerti-ngerti? Kamu mute dulu. Ini wajar kan menjawab-jawab, satu pun nggak ada yang ngerti. Kamu mute dulu, baru kita ngomong. Kalau udah selesai ngomong, baru kamu ngomong. Kok nggak ada etikanya? Yang nggak etika siapa coba? Yang nggak etika dari tadi siapa coba? Kalau di komunitas Islam nggak kayak gini loh, beretika semua. Masalahnya komunitas Islam kayak gitu. Paham kamu itu? Enggak. Di sini fatal. Dari tadi kita ditertawakan, dihujat. Kamu bisa diajak diskusi nggak? Kalau nggak kamu turun. Enggak, yang duluan etika siapa coba? Turun aja Juan. Kau nggak ada berbobot di sini. Berarti fix Tuhan. Berarti fix Tuhan jadi manusia. Besar jadi manusia. Bentar teman-teman. Bentar. Coba kau cari dulu dalilnya di mana Tuhan itu manusia. Tuhan Yesus. Di mana Tuhan itu jadi manusia? Kok nggak bawa Yesus kamu? Di mana Tuhan itu jadi manusia? Itu udah umum paham. Yesus Tuhan, manusia juga iya. Kau nggak usah. Ya itu datanya Yesus manusia jadi Tuhan. Aduh ya Tuhan, pantas nggak digebukin orang kamu. Kau ngerti nggak? Jalannya Tuhan itu manusia. Coba kau tunjukkan sama kami dalilnya manusia apa? Tuhan itu manusia. Hah? Jangan kamu ini. Dari tadi kok ngak 3 jam di sini kayak orang gila pada. Mana Tuhan itu manusia? Cari dalilnya. Ini sering benturkan kepala teman-teman di lantai. Ih, saya dengerin 2 jam di sini. Kalau orang sering benturkan kepala di lantai, inilah efeknya. Si Juan ini tidak. Iya. Si Juan ini nggak sadar dia menuhankan si Muhammad. Tapi capek. Kita menjelaskan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Bukan yang saya tanya, di mana dalilnya? Di mana Alkitabnya Tuhan itu manusia? Jangan kau bawa Yesus, cari. Komal Kristen bilang kayak gitu kok. Di mana Yesus itu Tuhan? Iya. Jangan kau bawa Yesus kayak siapa kayak saya nggak Di komalnya Kristen. Di komalnya Kristen. Kau aja pemujat agama Islam. Gimana ceritanya itu?
Siapa yang menghujat, Bu? Dari tadi sini yang menghujat siapa coba? Kau ngerti nggak Tuhan itu manusia? Coba kau suruh buka Titan itu. Makanya kau diem dulu, jangan menjawab-jawab. Kau dengerin dulu orang ngomong. Punya Berarti jelas ya Tuhan. Berarti jelas Gimana ya Tuhan itu Yesus. manusia, Berarti jelas ya Tuhan. Yesus Agama Kristen nggak masuk akal. Berarti jelas. Masa bodoh saya. Berarti jelas ya Tuhan. Kau bilang tidak Agama masuk Kristen akal. nggak masuk akal. Lebih tidak masuk akal dari agama kamu lebih sesat. Nggak, agama saya nggak masuk akal. Sudah saya jelaskan dari tadi. Sekarang saya mau tanya, lagu Muhammad itu gimana? Ya Muhammadku, dengarlah Tuhan itu menyembah nggak? Itu lagu. Lagi pula ada yang tujuan Muhammad saja menikahi bayi, tidak masuk akal. Dicap dibenci. Sakit jiwa Makanya itu. kalau kau nggak tahu, Sakit jiwa. Udah sakit jiwa ini sejuan. Udah sakit jiwa ini. kau bertanya. Tolong yang ambulan. Halo ambulan. Halo Kalau ambulan. kau nggak ngerti, Ada kau manusia yang tidak yang sakit jiwa di situ di Berarti fix. Enggak, berarti fix kan berarti ambulan fix kan kan juga ada manusia yang sakit jiwa di sini. Ya, sudah fix ya. Sudah fix ya, kamu Kalau kalian menjawab-jawab, dia semakin nggak ngerti. Sri Cahaya, Bang Har. Jangan semuanya bicara. Semakin nggak ngerti nih orang manusianya. Satu-satu ngomongnya. Bagaimana kita tidak bisa bicara, Kak? Sedangkan Titan sudah menjelaskan dengan baik dan benar. Maka dia Iya, terus makanya otak udang. Abang tahu ngerti otak udang? Abang tahu otak udang nggak? Otak udang sama otak batu itu sama. Pelan-pelan. Ini manusianya degil. Tau debil nggak? Zuan, kalau Berarti memang fix kamu nggak masuk mencari akal, kan? kebenaran, sebentar. Coba kau cari dulu Kalau di emang mana? kamu mencari kebenaran, singkirkan dulu imanmu, singkirkan dulu kepintaranmu, singkirkan dulu sebentar. Kalau memang kamu benar-benar mencari kebenaran tentang Tuhan, singkirkan dulu keimananmu, singkirkan dulu kepintaranmu. Har, sebentar dulu Bang Har. Kau tuh juga punya etika. Kalau orang ngomong jangan ngomong, tunggu satu-satu. Sekarang saya mau tanya Tuhan, coba kau tunjukin Alkitabnya di mana tuh apa Tuhan itu manusia? Di Alkitab mana? Coba tunjukin dulu. Kalau tegang-tegangan urat dia nggak ngerti, dan Bang Har tahu. Iya, dia nggak ada datanya kan, dia nggak. Ya makanya diem dulu. Sama manusia ini kayak anak TK. Coba tunjukin di mana manusia itu Tuhan. Manusia tuh apa? Kau bilang tuh Tuhan mau Yesus kayak siapa? Kayak saya nggak peduli. Paham kamu? Heran, kayak pasar. Ini diskusi apa pasar sih, heran banget. Coba Juan di mana manusia itu Tuhan? Coba Alkitabnya mana? Satu-satu ngomongnya. Coba ayat mana? Gini. Di mana ayatnya? Kamu nggak usah gini. Di mana ayatnya? Yesus itu Tuhan bukan? Di mana ayatnya? Ya, anda jawab dulu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Di mana ayatnya? Saya nggak peduli. Mau tuh Yesus kayak Adam, kayak Abraham, kayak saya nggak peduli. Di mana ayatnya? Oh, berarti anda nggak peduli kalau ajaran anda tuh fix nggak masuk Saya akal. nggak peduli. Yang saya tanya manusia Tuhan itu di mana? Berarti anda nggak peduli kalau ajaran anda nggak masuk akal. Jangan bertakiyah kau di sini. Di mana Yesus itu Tuhan? Coba, saya baik-baik pelan-pelan nih ya, belum nada tinggi ya. Di mana Yesus itu Tuhan? Coba kau tunjukin Alkitab. Enggak, saya tanya ibu dulu. Sekarang saya mau tanya Yesus. di mana manusia Iya, itu makanya Tuhan? jawabannya Di mana biar dapat jawabannya. Di mana Alkitabnya? Kalau kau Makanya- nggak bisa berdiskusi kau turun. Makanya biar dapat jawabannya saya tanya ibu. Di mana ayat Alkitabnya? Coba. Yesus Tuhan bukan? Saya tanya ibu dulu baru saya jawab. Di mana manusia itu Tuhan? Saya tanya ibu dulu baru ibu jawab. Yesus Tuhan Sekarang bukan? saya mau tanya di mana Alkitabnya? Ayat Alkitabnya Yesus itu manusia itu Tuhan. Ibu ini bukan Kristen ya. Orang Kristen Saya sudah nggak mengaku peduli. Yesus Kalau saya Tuhan. Islam kayak bukan urusan Yesus tahu. Tuhan Orang sudah. Islam. Di mana Yesus manusia Ibu itu baru Tuhan? lahir apa gimana bu? Ibu baru lahir apa gimana? Diam. Di mana Yesus itu Tuhan? Mana manusia itu Tuhan? Satu dunia pun udah tahu kalau Yesus itu Tuhan. Anda Manusia itu yang saya tanya biar kau pintar. Ya di mana manusia itu Tuhan? Coba ayatnya di mana? Hah? Di mana Yesus itu manusia itu Tuhan? Oh nggak usah banyak cerita, nggak usah kau bilang saya ini Islam Kristen. Kristen tuh pasti tahu di mana manusia itu Tuhan. Coba cari. Gini, sebentar Cici, saya potong dulu sebentar. Juan, diskusi pakai data, Juan, sebentar. Diskusi pakai data, kalau nggak pakai data, aku turunkan kau. Di mana datanya coba? Yohanes 1 sampai 14 ya. Yohanes 1 ya. Coba cari kamu dapat. Kita buka ya. Gitu enak. Saya dari tadi diskusi pakai data loh, Juan. Nggak pernah nggak pakai data. Ketika aku bilang jin dikasih makan, kan pakai data. Ya. Itu masuk akal kau bilang jin dikasih makan. Mana bisa ya jin itu makan tuh nggak bisa. Dari mana ceritanya jin dikasih makan? Ayat mana Juan? Mana Tuhan jadi manusia ayatnya mana? Itu. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 14. 1 sampai 14. Oke, saya baca ya. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allah. Yang 14 saja langsung.
Nih, firman itu telah menjadi manusia. Di mana Tuhan menjadi manusia? Di mana Tuhan? Tadi jelas perkataannya firman adalah Allah. Allah itu Tuhan kan? Jelas kan? Pada kok seperti firman ya? Itu tadi di atas, Pak. Coba lihat di atas. Firman adalah Allah. Allah itu Tuhan. Sedangkan Allah itu Tuhan. Baru firman menjadi manusia, berarti manusia jadi Tuhan. Gak masuk akal jelas. Apa artinya firman? Coba saya tanya dulu. Ya? Ya? Apa artinya firman itu? Enggak, ibu minta data kan? Ibu minta data. Itu saya minta data. Ibu Firman itu apa artinya? Firman itu apa artinya? Ibu mengelakkan. Itu datanya. Artinya firman apa? Tunggu dulu satu-satu. Tuhan. Firman adalah Tuhan. Kata Bapak, firman itu adalah Tuhan. Di mana firman? Dimarahin dia. Udah lah, dimarahin istri kau, turunlah kau. Dimarahin istrimu itu, Juan. Emang sakit jiwa itu. Juan, dimarahin istrimu itu gimana itu? Apa artinya? Cuma kau Islam. Apa arti firman itu? Coba Juan. Kau jangan sok kepintaran. Apa arti firman? Enggak, itu ayatnya loh, Mbak. Itu ayatnya Apa arti firman? Apa arti firman? Arti firman apa? Firman adalah Tuhan. Menurut Bibel. Di mana firman itu Tuhan? Itu firman. Firman adalah Tuhan menurut Bibel. Arti firman, saya nggak peduli dengan Bibel. Arti firman apa? Kau sama saya. Firman itu apa artinya? Enggak, Ibu mau bahas apa? Arti firman itu apa? Ibu mau bahas apa? Ibu marah-marah juga. Enggak, ibu dari tadi saya marah-marah. Ibu marah-marah. Kau 2 jam di sini. Saya tanya firman itu apa? Ibu marah-marah kenapa? Itu jelas firman itu apa? Firman itu apa artinya? Enggak, ibu marah-marah kenapa nih, Bu? Ibu marah-marah kenapa? Saya tanya firman, saya nggak marah. Firman itu apa artinya? Kau ngerti nggak firman itu apa? Firman Tuhan menurut Bibel. Dari mana firman itu Tuhan? Nggak ada di situ firman itu Tuhan. Ayatnya tadi. Di mana firman itu? Ayatnya tadi. Apa firman adalah Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan firman jadi manusia. Dari mana? Yesus ada di situ artinya firman itu Tuhan. Di mana artinya firman itu Tuhan? Firman adalah Allah. Allah Tuhan bukan? Firman itu apa artinya? Tuhan menurut Bibel. Di mana arti firman itu Tuhan? Coba buka lagi Titan. Bang Titan. Gimana coba ibu? Sekarang saya mau tanya firman itu apa artinya? Tuhan menurut Bibel. Itu ibu mau Juan, diskusi pakai data, Juan. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kamu dengarkan, diam duluan ya. Bisa diam duluan biar jelaskan kamu. Juan. Ya. Kamu ku jelaskan, kamu diam supaya kamu pintar, Tuhan. Kamu jangan kayak jadi orang bodoh gitu loh. Paham nggak? Bentar Bang Titan, ya aku jelasin ya. Bentar Bang Titan ya, izin ya. Ini Bang, udah jelas dulu, udah jelas. Ayatnya udah jelas tuh. Sebentar. Firman artinya sebagai Injil, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Ya, firman Allah disajikan sebagai penghibur, perlindungan, harta, patokan, hidup, kebahagiaan hati dan jiwa. Data Anda dari mana? Mana datanya? Datanya mana? Itu data saya loh, firman itu Tuhan. Data Anda mana? Data Anda mana? Firman itu manusia. Firman itu Tuhan. Datamu aja dari tadi nggak ada kau tunjukkan. Mana datamu? Datamu mana? Itu data firman arti firman kayak gitu. Datamu mana? Turunkan aja orang gila itu, Aduh, ini lagi kita goblok banget ini anak. Itu orang gila itu, orang nabinya saja sakit jiwa. Di kanan segala macam. Enggak ada aku bilang. Saya bisa kasih data. Jelasin dulu, jelas saya bisa kasih data. Sebentar. Saya bisa kasih data Tuhan itu. Enggak, tunggu Pak. Ini itu adalah logos. Ini ibu ini tadi berkata hikmat apa tadi itu sebagai macam itu mana datanya? Datanya mana? Iya, ada datanya, saya tunjukkan. Mana? Oke, saya tunjukkan ya. Bukan kamu, Pak. Ibu ini. Iya, Ibu ini apa bedanya sama dia kan sama Kristen? Hah? Ini kan Kristen saya nih. Ini ada datanya. Mau ngomong apa kamu? Besar. Ini artinya firman. Perbesar. Ini artinya firman. Firman itu manusia mana? Orang bodoh kita turunkan aja tuh. Enggak ada. Turunkan aja kita ngapain kayak gini orang? Turunkan aja orang gila itu. Ada bisa menjelaskan. Sampai dia. Sampai dibilangin firman. Ada Bu Aisyah mau naik, saya ganti dulu lah. Bu Aisyah dulu naik, saya turun dulu, saya lagi sibuk. Oke teman-temannya, pamit dulu ya. Oke Bang Titan. Dari tadi 2 jam capek-capekin. Heran banget. Ini yang mempertahankan sampah itu siapa tadi? Tadi di komalnya Christian Apologet dia sudah langsung aku cut karena dia gila. Tolak balik dikasih tahu. Dia tau orang sarap kok. Dipertahanin. Masalahnya 2 jam mereka di sini nggak dapat intinya masalahnya. Salam. Halo.
Ayo yang waras naik. Halo. Halo. Bos, monitor. Halo. Kita sudah dengar debat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku membayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan, ya Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita.